Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini izinkan saya berbagi sebuah strategi dalam proses pemilihan penyedia ya, yang berjudul Urean Spesifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) pada persyaratan kualifikasi teknis ya. Jadi paparan kali ini adalah lebih memperkenalkan bagaimana apa itu KBKI yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, teman-teman semuanya. Oke, sedikit memperkenalkan diri bagi yang belum tahu ya. Saya adalah Agus Arif Rahman, biasa dipanggil Arif, pengelola pengadaan perencanaan media pada BMKG, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan dari Perpres 12 tahun 2021, ketua bidang pengembangan profesi dan diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, yang merupakan satu-satunya organisasi profesi bagi pejabat fungsional pengelola pengadaan Indonesia. Dan Anda para fungsional PBJ diwajibkan untuk menjadi anggota dari IFPI, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, sesuai amanah dari Perlem 7 2021 tentang SDM pengadaan dan Permenpan RB nomor 29 tahun 2020. Saya juga penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator pengadaan periksa kehormatan, Property Advisor LKPP untuk Jasa Internasional. Ini adalah kumpulan buku yang saya tulis dan akan terbit, beberapa terbit tahun ini, insya Allah 4 buku totalnya. 2 ini Bapak Ibu, 3 ini yang akan Anda bisa beli di toko-toko buku berbagai online shop di seluruh Indonesia, termasuk di toko buku official admin saya sendiri. Oke, ini beberapa buku yang akan terbit tahun ini, insya Allah minimal 6 ya Bapak Ibu ya. Dan di antara 6 ini, 3 ini adalah seri buku perencanaan pengadaan ya, yang dimana yang terbit dalam waktu dekat adalah yang nomor 1 dan nomor 2, praktek dokumentasi perencanaan dan teknik analisis pasar dengan metode request for information. Ini Bapak Ibu ya, daminya sudah saya terima, buku teknik analisis pasar pengadaan barang jasa melalui metode request for information ya, dengan cetakan eksklusif, spot UV, cetak timbul spot UV, dan ada CD-nya, cetaknya hardcover tebal dan ukuran bukunya yang besar, dan juga kertasnya kertas HVS putih terang ya Bapak Ibu. Oke, itu perkenalan sekilas Bapak Ibu. Video ini tidak mewakili siapapun dan organisasi manapun, murni paparan pribadi Bapak Ibu. Apabila nanti misalkan terjadi perbedaan informasi, perbedaan pendapat, perbedaan strategi, maka silahkan diklarifikasi pada instansi yang berwenang ya. Dalam hal ini adalah LKPP dan juga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bapak Ibu. Jadi inilah murni paparan saya pribadi, tidak mewakili siapapun ya. Ini adalah kontak saya Bapak Ibu. Saya menerima layanan konsultasi via handphone maupun WhatsApp di 085330686593 selaku fungsional pengadaan perencanaan media, pemegang sertifikat kompetensi pengadaan ahli media yang merupakan level kompetensi pengadaan perencanaan tertinggi di Indonesia saat ini. Kemudian saya juga menerima layanan pembuatan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, standar operasional prosedur pengadaan barang jasa Bapak Ibu ya. Oke, apa itu KBKI ini Bapak Ibu? Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia Bapak Ibu ya. Anda bisa banyak mencari referensi ya tentang KBKI ini dengan searching ya. KBKI adalah, ini kata kuncinya nih, KBKI adalah. Nanti akan Anda banyak beberapa informasi yang bisa Anda dapatkan ya mengenai KBKI itu apa sih Bapak Ibu. Namun dalam slide ini ya, ini saya akan paparkan langsung berhubungan dengan proses pengadaan barang jasanya. Kalau KBKI-nya sendiri ya, itu berdasarkan berbagai website ya. KBKI sendiri itu merupakan singkatan dari Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia ya, yang istilahnya biasa bekerja di bidang industri, pertambangan, pertanian, dan lainnya yang mencakup komoditi Bapak Ibu, komoditi barang dan komoditi jasa. Ini ya, KBKI adalah cakupan atau kualifikasi orian tentang beberapa rincian hasil produksi dalam negeri yang meliputi beberapa sektor ya, dan terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu komoditas barang dan komoditas jasa
Itu ya Bapak Ibu ya, itu yang terkait dengan KBKI Bapak Ibu semuanya. Oke, kita hubungkan ke sini nih Bapak Ibu. Kita hubungkan ke sini. KBKI itu adalah klasifikasi baku komoditas Indonesia. Nah, ini dikemukakan menjadi instrumen uraian yang digunakan oleh LKPP pada persyaratan kualifikasi teknis penyedia. Kualifikasi teknis. Ya, bukan persyaratan teknis tapi kualifikasi teknis. Tertuang pada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa, dan KBKI itu sendiri ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, ya, Badan Pusat Statistik. Tertuang Bapak Ibu di seluruh, terutama di yang non konstruksi ya, tertuang di sini. Kita lihat, kita tunjukkan langsung Bapak Ibu di lampiran 1 nih pedoman ini. Kita search kata KBKI, maka klasifikasi baku. Oke, nah ini dia klasifikasi baku komoditas Indonesia. Nah ini dia Bapak Ibu ya, klasifikasi komoditas. Ada di dalam footnote penjelasan dari kualifikasi teknis penyedia ya di berbagai jenis pengadaan Bapak Ibu. Ya itulah, misalkan ini saya sedang buka syarat kualifikasi teknis penyedia yang ada di lampiran 1 ya, yang di non konstruksi di poin 342. Syarat kualifikasi teknis penyedia dijelaskan di sini adalah penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan pada kurun waktu 1 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak. B. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok atau grup yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam 3 tahun terakhir. Ini bedanya ya, kalau ini divisi 1 tahun terakhir, grup 3 tahun terakhir. Nah ini footnote-nya di sini penjelasannya adalah berdasarkan klasifikasi baku komoditas Indonesia, Badan Pusat Statistik ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini jadi dasar hukum penjelasan dari persyaratan KBKI ini Bapak Ibu. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, pertama adalah KBKI ini yang mengeluarkan adalah Badan Pusat Statistik. Nanti di dalam link, di dalam deskripsi video Anda akan mendapatkan kumpulan KBKI Bapak Ibu. Ada 5 file yang Anda dapatkan ya, dan terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu komoditas barang dan komoditas jasa. Kalau komoditas barang ya, itu ada komoditas barang ada buku 1 sampai buku 4. Ini komoditas barang semua ya, komoditas buku 1 ya, ada seksi 0 seksi 1, buku 2 seksi 2, buku 3 seksi 3, buku 4 seksi 4. Nah, sedangkan komoditas jasa itu seksi 5 sampai seksi 9. Ada 9 seksi, 9 klasifikasi dalam komoditas barang jasa yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Bedanya kalau barang dikeluarkan tahun 2012, kalau jasa dikeluarkan tahun 2013 ya. Dan ini digunakan sebagai instrumen ya, digunakan sebagai instrumen uraian yang digunakan oleh LKPP pada persyaratan kualifikasi teknis penyedia. Ya, jadi ini Bapak Ibu, KBKI tahun 2012 ini untuk komoditas barang, KBKI tahun 2013 untuk komoditas jasa. Ya, nah apa itu KBKI? Kebijakan penggunaan KBKI adalah untuk memudahkan, menguraikan instrumen komoditas berupa barang atau jasa, memudahkan. Ya, jadi supaya tidak liar Bapak Ibu uraian komoditas barang jasa yang dituangkan dalam persyaratan kualifikasi teknis. Ya, pemerintah sudah mengeluarkan standar instrumen atau standar nomenklatur komoditas barang jasa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ya, terhadap suatu pengalaman pekerjaan dari pelaku usaha. Ya, terhadap suatu pengalaman pekerjaan dari suatu pelaku usaha. Uraian komoditas ini menggunakan 2 digit yaitu divisi, dan 3 digit itu grup Bapak Ibu. Seperti yang tadi kita di website tadi saya tunjukkan bahwa klasifikasinya itu ada beberapa ya, dari kelompoknya ada section ya 1 digit, 2 digitnya division, divisi, 3 digitnya kelompok, 4 digitnya kelas, dan 5 digitnya subkelas. Yang ditentukan oleh peraturan LKPP adalah pada level 2 digit dan 3 digit, kelompok dan divisi dan kelompok Bapak Ibu. Ya, ini
biar tidak salah ya, tekankan dimaksudkan. Gunanya untuk apa sih gunanya? Gunanya untuk membuka kompetisi secara lebih terbuka dalam proses pemilihan penyedia untuk dokumen kualifikasi teknis. Bapak Ibu, membuka kompetisi sesuai dengan prinsip pengadaan ya di Perpres adalah prinsipnya adalah kompetisi. Pada bagian kualifikasi teknis itu masih kebijakannya adalah masih dibuka, Bapak Ibu. Kuncian-kuncian kebijakan filter untuk persyaratan penyedia masih ada persyaratan-persyaratan yang lain, tapi khusus untuk kualifikasi teknis itu kebijakan dari LKPP adalah membuka dengan menentukan urean komoditas barang atau jasa yang untuk terhadap suatu pengalaman pekerjaan suatu pelaku usaha itu ada pada 2 digit dan 3 digit. Oke, itu. Daftar komoditas pada KBKI juga gunanya untuk melakukan identifikasi kebutuhan, Bapak Ibu. Identifikasi kebutuhan barang jasa dengan menginventarisir secara berkala daftar komoditas pada KBKI yang sekiranya dibutuhkan, tapi belum terpikirkan untuk melakukan pengadaan di tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Ya, nanti akan kita tunjukkan dari seksi 0 sampai seksi 9 itu klasifikasi kayak gimana sih? Ya siapa tahu ya dengan kita menunjukkan paparan ini ada kepikiran, oh iya ya kemarin kita belum ada pengadaan yang terkait ini nih. Nah ini Bapak Ibu, ini salah satu gunanya KBKI adalah untuk melakukan identifikasi kebutuhan. Barangkali ya ada hal yang kita terlewat, wah ini perlu nih pengadaan ini nih. Nah seperti itu. Daftar komoditas pada KBKI menambah wawasan pelaku pengadaan terhadap daftar barang jasa, Bapak Ibu. Menambah wawasan ya. Nah ini kemudian Bapak Ibu kita lebih ke teknis lagi. Di dalam persyaratan tadi kita lihat ada kalimat divisi yang sama, kemudian yang B adalah kalimat kelompok atau grup yang sama. Ini maksudnya apaan nih Bapak Ibu? Kok ada kalimatnya divisi yang sama, penyediaan barang dari divisi yang sama atau penyedia ini pada kelompok grup yang sama, Bapak Ibu. Yang jasa juga begitu Bapak Ibu, yang jasa ya. Nah ini maksudnya apa? Divisi yang sama maksudnya adalah pengalaman menyediakan barang atau pekerjaan jasa pada komoditas tingkat divisi pada KBKI itu. Pada komoditas tingkat divisi pada KBKI itu. Itu maksudnya divisi yang sama. Kalau grup yang sama maksudnya apa? Ya sama, cuma ini bedanya adalah tingkat grup. Maksudnya adalah pengalaman menyediakan barang atau pekerjaan jasa pada komoditas tingkat grup pada KBKI tersebut. Ya, nanti akan kita contohkan maksudnya Bapak Ibu. Ya. Ini kita tuangkan di sini di dalam model dokumen pemilihan jelas Bapak Ibu ya. Ini tertuang jelas di sini. Ada model dokumen pemilihan di dalam syarat kualifikasi teknis kita disuruh mengisi ini nih, yang berwarna kuning ini. Penyediaan barang pada divisi ini saya contohkan yang barang ya, kalau yang jasa ini jasa. Ya, seperti ini. Kita disuruh mengisi yang ini, Bapak Ibu. Ya, penyediaan barang, kalau yang barang ya, jasa-jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah, swasta maupun pengalaman subkontrak. Subkontrak dihitung Bapak Ibu. Pengalaman subkontrak dihitung. Nah ini kalau kelompok atau grup yang sama ini adalah 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Bapak Ibu. Oke, dan ini kita suruh isi. Ini contoh isiannya ada di sini nih. Diisi sesuai divisi yang sesuai dengan barang yang diadakan mengacu pada KBKI. Ini dicontohkan pengadaan bulldozer. Ya, pengadaan bulldozer. Ini kodenya ini untuk pembukaan lahan peserta memiliki pengalaman pekerjaan yang termasuk pada divisi 44, yaitu mesin untuk keperluan khusus. Ya, jadi nanti dituangkan di sini divisi 44 mesin untuk keperluan khusus. Nah, begitu. Bukan di sini bulldozer. Jadi yang bisa mengikuti paket pengadaan ini bukan pelaku usaha yang pernah jualan bulldozer saja, tapi yang pernah jualan mesin untuk keperluan khusus. Apa saja itu ada di KBKI, diterangkan di situ mesin untuk keperluan khusus itu apa saja. Sangat terbuka ada beberapa. Itu contohnya. Itu cara menerjemahkannya ya. Nah, sedangkan kalau yang kelompok juga begitu, hanya saja bedanya adalah ini 3 digit ya. Contohnya yang bulldozer tadi untuk pengadaan pembukaan lahan peserta memiliki pengalaman pekerjaan yang termasuk pada kelompok ini mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi serta bagian daripadanya.
Nah ini lebih khusus lagi, satu pekerjaan dalam 3 tahun terakhir. Satu pekerjaan dalam, jadi ini adalah lebih khusus lagi pengalaman untuk menyediakan mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi, lebih khusus lagi. Tapi dalam waktu 3 tahun terakhir. Kalau yang ini adalah mesin untuk keperluan khusus, jadi lebih luas, ya. Tapi ini adalah satu pekerjaan dalam 1 tahun terakhir. Lebih, dari sisi waktu lebih singkat, tapi dari sisi bidang komoditasnya, ya, bidang komoditasnya lebih luas, mesin untuk keperluan khusus lebih luas. Tapi ini yang huruf B, ini satu pekerjaan dalam 3 tahun terakhir. Dari sisi waktu yang dibutuhkan pengalaman 3 tahun terakhirnya, satu pekerjaan dalam 3 tahun terakhir lebih luas, tapi bidang komoditasnya lebih sempit, mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi serta bagian daripadanya. Itu maksudnya, ya. Kita lihat. Jadi nanti akan mendapatkan 5 file ini, ya. 5 file ini saya buka deh, ya. Saya buka semua, bismillah, buku ini, ya, supaya ini sengaja saya taruh YouTube supaya nyarinya mudah Bapak Ibu, ya. Saya juga sering ditanya, kadang-kadang bingung sendiri nyarinya Bapak Ibu. Ya, KBKI buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 ini yang paling sering Bapak Ibu. Buku 4 ini insyaallah yang paling sering digunakan oleh Pokja pemilihan, buku 4. Nah, kalau pekerjaan pengadaan jasa pakai yang ini. Kalau jasa pakai yang ini Bapak Ibu, jangan pakai yang KBKI 2012. Pakailah yang KBKI 2013 kalau pekerjaan jasa, misalnya pemeliharaan, ya gitu, ya. Seperti itu, oke. Nah, kita lihat dalam menentukan uraian KBKI, ya, pada persyaratan kualifikasi penyedia dituangkan kode KBKI dan uraian KBKI. Ini strateginya, ya. Kita sudah ke bab yang strategi, ya Bapak Ibu, ya. Jadi yang dituangkan adalah kode dan uraian. Jangan hanya kodenya dan jangan ada hanya uraian saja. Nah, tapi objek evaluasi kualifikasi oleh Pokja pemilihan adalah, atau pejabat pengadaan adalah uraian KBKI, bukan kode KBKI. Kode KBKI Anda tidak akan nemu dimanapun. Kode KBKI ini adalah untuk memudahkan mengklasifikasi numbering Bapak Ibu oleh Badan Pusat Statistik. Pokja pemilihan adalah yang dievaluasi adalah uraian KBKI-nya, ya. Jangan dihubungkan dengan KBLI, tidak langsung berhubungan Bapak Ibu, tidak langsung berhubungan. Nanti kita tunjukkan bedanya. Oke, buku KBKI yang digunakan itu buku 4 ini, ya. Buku 4 itu paling sering digunakan ini, ya. Buku 4 ini itu paling sering digunakan Bapak Ibu. Oke, buku 4. Oke. Oke, jadi KBKI buku 4 ini isinya, ya, seksi 4 itu ya produk logam, mesin dan perlengkapannya, ya, mayoritas kita itu, ya. Kemudian, ya, itu produk mesin dan perlengkapannya itu dibagi lagi beberapa klasifikasi di situ Bapak Ibu, ya. Oke, kita lihat, ya, ada logam dasar 41, 42 itu produk logam aplikasi kecuali mesin dan peralatannya. Yang 43 itu mesin keperluan umum, ya. 44 itu mesin untuk keperluan khusus, ya. Apa saja ada di sini tadi yang saya bilang tadi, 44 tadi, ya, ini mesin untuk keperluan khusus tadi banyak ini, ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini, ya, berlibur disyaratkan adalah mesin untuk keperluan khusus tadi yang ditetapkan pengadaan bulldozer tadi itu Bapak Ibu. Jadi pengadaan bulldozer dari untuk yang divisi yang sama, ya, ini divisi yang sama, ya, dia memiliki pengalaman menyediakan komoditas barang yang tertera ada di bawahnya 44 ini lulus walaupun bukan bulldozer, gitu, ya. Jadi lagi fungsinya adalah untuk membuka kompetisi Bapak Ibu, ya. Ya, masih yang penting adalah masih dalam satu divisi yang sama, ya. Ada mesin perkantoran, akunting dan komputasi, ini juga banyak sekali, ya, yang masuk sini 45 ini Bapak Ibu, ya. Kemudian mesin listrik dan pirantinya ini juga banyak, 46, 45, 46 banyak Bapak Ibu sering dipakai. 47 peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta perlengkapannya masuk sini 47. Ya, 48 ini masuknya peralatan untuk aplikasi medis, presisi optik, jam tangan dan jam. Ya, seperti itu. Oke, 48 untuk peralatan transportasi, 9 peralatan transportasi ini, kendaraan-kendaraan, ya, masuknya sini nih.
ya, penyediaan kendaraan kendaraan dinas gitu, maksudnya peralatan transportasi di sini nih, ya. Ya, jadi seperti itu ya, ada 41 sampai ada 9 klasifikasi. Itu paling banyak digunakan Bapak Ibu. Ya, uraian KBKI hanya digunakan untuk evaluasi kualifikasi teknis, tidak digunakan untuk evaluasi kualifikasi administrasi. Ini jangan dicampur-campur. Ya, uraian KBKI hanya digunakan untuk evaluasi kualifikasi teknis saja. Sedangkan evaluasi kualifikasi administrasi berbeda. Kita buka MDP-nya nih ya. Kita buka MDP-nya, kita buka ya, misalkan yang barang ini ya. Kita buka ini barang, misalnya ya, kita buka lembar data kualifikasi. Nah, ini ada kualifikasi administrasi yang A, yang B ada ini yang masih administrasi yang perorangan, yang C ada kualifikasi teknis. Ya Bapak Ibu. Nah, ini ini objek evaluasinya adalah KBKI tadi. Kalau yang ini beda, yang kualifikasi administrasi objek objek evaluasinya adalah KBLI. Nah, ini ya. Jadi beda ya. Kalau kualifikasi administrasi objek evaluasinya adalah KBLI yang tertempel pada izin usaha. Ya di sini NIB ya. NIB sekarang bunganya ya. Seperti itu. Tapi kalau kualifikasi administrasi objek evaluasinya adalah KBKI. Ya, beda tempat. Jadi mohon jangan sampai salah tempat dalam mengevaluasi, karena Anda akan dianggap salah prosedur Bapak Ibu. Ya. Jadi ini ya, memudahkan pemahaman Bapak Ibu. Evaluasi kualifikasi ada evaluasi kualifikasi administrasi, kualifikasi teknis. Kalau kualifikasi administrasi yang dievaluasi adalah uraian KBLI. Kalau kualifikasi teknis yang dievaluasi adalah uraian KBKI. Ya. Nah, objek evaluasinya beda. Kalau uraian KBLI objek evaluasinya adalah izin usaha. Kalau kualifikasi teknis uraian KBKI objek evaluasinya adalah isian pengalaman pada SPSE, entah itu berupa isian atau upload, ya, upload dokumen pengalaman ya, seperti itu, atau formulir isian elektronik. Jadi objek evaluasinya berbeda. Jadi kalau KBLI objek evaluasinya adalah izin usaha, kalau KBKI objek evaluasinya adalah isian pengalaman, ya, seperti itu. Ini beberapa referensi wawasan tentang KBKI, silakan Anda pelajari ya. Ini saya tambahkan termasuk yang tadi ya, dari ini ya. Ini salah satunya dari LPSC Jatim, ini bagus ini Bapak Ibu ya. Dari Polri ini memberikan sosialisasi di sini ya. Memberikan sosialisasi terkait dengan ini. Silahkan Anda bisa gunakan ini Bapak Ibu ya, untuk menambah wawasan ya. Nah, ini untuk menambah wawasan mengenai ini. Oke. Kemudian ini bagaimana cara menetapkan kode dan uraian KBKI. Ini jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Caranya ada beberapa langkah. Pertama, Pokja mengidentifikasi komoditas barang jasa pada dokumen spektek atau KAK-nya. Ada identifikasi komoditas barang atau komoditas jasanya ini apaan di dalam dokumen spektek atau KAK-nya. Dilihat kebutuhannya itu apa di dalam spektek atau KAK-nya, komoditasnya, komoditas barang jasanya ya Bapak Ibu, komoditas barang atau komoditas jasanya ini apa ya. Kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah menyisir buku KBKI. Buku KBKI ini disisir Bapak Ibu ya, buku KBKI ini disisir ya, disisir terhadap kesesuaian komoditas barang jasa yang sudah teridentifikasi tadi dengan cara melihat bidang komoditas masing-masing buku ya, dicari di mana tempatnya. Untuk memudahkan saya kasih tahu, kalau pengadaan barang paling banyak digunakan adalah buku 4 ini. Kalau jasa mudah, jasa pasti di sini. Jasa ngumpulnya di sini semua Bapak Ibu. Jasa ngumpulnya di sini semua. Kalau barang itu mayoritas yang buku 4 ya, nanti kita lihat ya, seperti itu. Kemudian kita searching nih. Kita searching ya komoditas sampai menemukan komoditas yang relevan pada spektek KAK ya. Kemudian langkah keempat adalah mencatat dan memindahkan kode dan uraian KBKI level divisi dan level grup ke dalam lembar data kualifikasi pada dokumen pemilihan, dipindahkan ke sini ya, diisi di sini yang warna kuning ini Bapak Ibu, warna kuning dipindahkan ke sini. Oke. Kemudian
penetapan kode dan urean dapat lebih dari satu macam tergantung komoditas utama barang jasa yang harus dipenuhi pada dokumen spektek atau KAK. Ya, bisa lebih dari satu, Bapak Ibu. Bisa lebih dari satu, dan saran saya menggunakan kata hubung atau jangan dan. Saran saya ya untuk lebih membuka kompetisi. Karena kalau pakai dan itu cenderung jadi pertanyaan nanti Bapak Ibu ya. Ya, tapi gak apa-apa, itu di sini tidak diatur Bapak Ibu ya. Ya bisa dengan dan, tapi saran saya adalah lebih aman adalah atau saja Bapak Ibu, atau seperti itu. Tapi untuk mungkin barangkali Anda punya strategi khusus untuk pengadaan-pengadaan yang sifat khusus yang memang membutuhkan pengalaman tuh dan komoditasnya ya seperti itu, ya silahkan, itu pilihan Anda sendiri. Oke, misalkan 45 dan 46 misalkan seperti itu pilihan Anda sendiri, atau 45 atau 46 ya, itu pilihan Anda sendiri. Ya, kemudian objek evaluasi bukan kode KBKI, tapi kesesuaian uraian KBKI dengan pengalaman pekerjaan yang disampaikan pada SPSE oleh pelaku usaha terlihat dari nama paketnya. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan Bapak Ibu. Jadi Pokja Pemilihan itu hanya bisa melihat nama paketnya kan Bapak Ibu ya di dalam data kualifikasi pada SPSE. Nah, ini dia langkah ketujuh ya. Langkah ketujuh. Apabila nama paket tidak terlalu menggambarkan komoditas, ya, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kualifikasi untuk memastikan relevansi komoditas barang jasa pada pengalaman yang disampaikan sesuai dengan komoditas barang atau jasa pada uraian KBKI yang tertuang pada LDK dokumen pemilihan. Dilakukan klarifikasi kualifikasi sesuai amanah di sini juga Bapak Ibu. Klarifikasi itu ada berbagai macam, ada klarifikasi terkait dengan teknis, ada klarifikasi kualifikasi. Ya, ini ya bisa melakukan klarifikasi ya, seperti itu. Klarifikasi itu bermacam-macam Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Jadi ini klarifikasi ya. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan ya. Yang kadang-kadang adalah nama paket pengadaan masih belum tentu menggambarkan komoditas di dalam paket itu. Apalagi kalau nama paketnya umum, misalkan kita pengadaan laptop misalkan, namun dia ngasih pengalaman paket pengadaan perangkat elektronik untuk ketatausahaan, kan gak kelihatan ini jualan yang dia sediakan ini laptop atau bukan ya. Nama paketnya di SPSE itu paket pengadaan perangkat elektronik untuk ketatausahaan misalnya, begitu kan, jangan lihat. Nah, itu gunanya klarifikasi. Kecuali kalau dia kadang-kadang kreatif tuh Bapak Ibu, upload di bawah dokumen kontraknya, kita bisa lihat BOG-nya, oh ada laptopnya, sudah dia lulus, nggak perlu diklarifikasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung ya. Ingat, dokumen kualifikasi saling melengkapi. Ada yang diisi, ada yang diupload, itu saling melengkapi. Ya, kalau dia nggak diisi tapi dia ngupload itu bisa, atau dia upload nggak diisi bisa. Ya, saling melengkapi pada data isian kualifikasi. Oke, ini adalah daftar komoditas ya yang ingin kita tunjukkan Bapak Ibu. Ya, seksi 0 itu pertanian, bidang komoditas pertanian, komoditas kehutanan, komoditas perikanan, itu seksi 0. Ya. Kalau ini barang-barang komoditas pertanian, kehutanan, perikanan ada di sini. Ya, kementerian-kementerian atau dinas-dinas terkait perikanan, kehutanan, perikanan, Anda lihat di seksi 0 yang kebanyakan ada di situ di tempat Anda ya, seksi 0 ya. Ya, ada di buku 1. Ya, buku 1 seksi 0. Dan di sini ya. Buku 1 thread. Nah, kita lihat data isinya Bapak Ibu. Ada di sini. Jadi kalau Anda mau melakukan pengadaan barang ya, pengadaan barang yang komoditas pada speknya itu adalah terkait hasil pertanian, kehutanan dan perikanan, itu ada di seksi 0 ya. Ada di sini semua. Ya, ini divisinya adalah hasil dari pertanian, hortikultura dan perkebunan ya. Kemudian kelompoknya yang 3 digitnya ada cerealia ya, cerealia, kemudian sayur mayur ya, buah-buahan dan kacang-kacangan ya, 014 biji-bijian dan buah-buahan yang mengandung minyak ya. 015 ini akar-akaran dan umbi-umbian yang dapat dimakan yang mengandung karbohidrat atau berprotein tinggi ya. 016 ini tanaman stimulan, rempah-rempah dan aromatik. Ini saya sengaja bacakan Bapak Ibu, kalau enggak di video ini kapan lagi ya membahas ini Bapak Ibu ya. 017 ini adalah bidang kelompok terkait puls ya, sayuran porongan kering ya. Kalau pengadaan ini silakan pakai yang ini
018 tanaman yang menghasilkan gula, ya, tanaman yang menghasilkan gula. Yang 019 adalah produk makanan ternak, serat, tanaman hidup, bunga potong, kuncup bunga, tembakau yang belum diproses, dan karet alam. Yang 019 masuknya sini. Jadi yang dipakai itu adalah 2 digit dan 3 digitnya, oke. Ya, itu. Kemudian 2 digit berikutnya adalah ada binatang hidup dan hasil hewan, tidak termasuk daging. Apa saja di sini yang 3 digitnya ada binatang hidup, 022-nya ada susu segar, masuk sini Bapak Ibu, susu segar. 021 kemudian 022-nya susu segar, 023 adalah telur ayam dan burung lain berkulit segar. Nah, ini ya. Kemudian 024 adalah bahan reproduksi dari hewan. Ya. 024 ya. Ini langsung lancat 029 hasil hewani, ya, hasil hewani Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di divisi yang lain ada hasil kehutanan dan penebang kayu. Apa saja di sini? Pengadaan yang terkait dengan kayu kasar, kemudian hasil hutan selain kayu, ya, yang masuk sini ya. Kemudian ada divisi yang lain, ikan dan hasil perikanan lainnya. Ada di sini ikan hidup, segar atau dingin. Nah, ini golongannya ikan di sini ya. 041, 042-nya adalah krustasea, tidak beku, tiram, moluska, dan invertebrata air lainnya, hidup, segar atau dingin. Nah, untuk sini ya. Kemudian ada tumbuhan dan hewan air lainnya. Nah, untuk sini sisa-sisanya. Oke, jadi itu adalah seksi 0 yang terkait dengan pertanian, hutan, kehutanan. Kemudian seksi 1 ya, seksi 1 adalah terkait dengan biji besi, mineral, listrik, gas, dan air. Apa saja yang ada di seksi 1 adalah, jadi kalau ada pengadaan terkait dengan biji besi, komoditasnya biji besi, mineral, listrik, gas, dan air, gunakan yang buku 1 seksi 1 ya. Apa saja yang ada di sini kita lihat. Divisinya ada batu bara dan lignit, tanah gemuk. Pengadaan batu bara dan lignit Mas pakai ini ya. Di sini divisinya ada batu bara dan lignit gemuk. Kemudian divisi yang lain ada minyak mentah dan gas alam. Ya, ini nggak tahu ini kalau pemerintahan ada pengadaan yang terkait dengan minyak mentah dan gas alam pakai divisi yang ini ya. Ada minyak di kelompoknya ada minyak mentah dan gas alam. Ya, hanya satu saja. Kemudian ada biji uranium dan thorium dan konsentratnya di sini. Kemudian ada biji logam. Ya. Kelompoknya ada biji besi dan konsentratnya. Ada biji logam bukan besi dan konsentratnya. Ya, gitu. Kemudian kelompok 15 ada batu, pasir, tanah liat. Ini pengadaan batu, pasir, tanah liat yang bukan pekerjaan konstruksi ya, yang melakukan pengadaan barang yang memang satuannya khusus untuk pengadaan batu, pengadaan pasir dan tanah liat ada di sini divisinya. Kelompoknya ada monumen, tugu, bangunan batu. Ya, pengadaan monumen, tugu, bangunan batu di sini ya. Kemudian pasir, pengadaan pasir, batu kecil, gravel, batu pecah, batu tumbuk, bitumen alam, dan aspal. Masuk sini 153 yang dipakai ya. Kemudian 154 itu kalau ada pengadaan tanah liat. Nih, masuk 154, gunakan 154 ini. Kemudian ini mineral lainnya nih. Mineral lainnya apa aja di sini? Kalau grupnya ada mineral kimia dan pupuk. Ya, masuk sini. Kemudian 162 ini garam dan natrium klorida murni dan air laut. 163 ada batu permata dan semi batu permata. Batu apung, batu asa, abrasif alam, dan mineral lainnya masuk sini ya. Kemudian ada divisi di sini, divisi 17 ada listrik, gas kota, uap, dan air panas. Ya, kelompoknya ada tenaga listrik ya, tenaga listrik, uap air, dan 173 uap air dan air panas. Ya, kemudian ada divisi 18 air alam nih, yang terdiri dari 180 air alam ya. Air alam saja ya gitu. Oke, jadi itu adalah keseluruhan buku 1 Bapak Ibu yang terdiri dari seksi buku 1 seksi 1 yang terdiri dari biji besi, mineral, listrik, gas, dan air. Kemudian kita ke buku 2 nih. Kita lihat buku 2 nih Bapak Ibu. Buku 2 ya. Ini kita lihat daftar isinya langsung Bapak Ibu. Pengadaan barang apa pengadaan barang apa saja yang komoditasnya masih bisa masuk Anda gunakan divisi pada buku 2. Buku 2 ini bidang komoditasnya adalah makanan, minuman, tembakau, tekstil, pakaian, produk kulit. Jadi kalau ada pengadaan yang spek
di spekteknya itu ada komoditas makanan, komoditas minuman, tembakau, tekstil, pakaian, ya pengadaan pakaian ya, pakai buku 2, pengadaan tekstil, pengadaan tembakau, pakai buku 2 ini. Produk kulit pakai buku 2. Bapak Ibu, kita lihat, kita gali ya. Divisinya apa saja? Ada divisi 21 daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak. Nah, ini ya. Jadi kan kalau yang ada seksi tanda ini Anda ingat ada bukan daging. Kalau ini dagingnya masuk sini nih. Nah, ini produk makanan. Di sini ada 211 daging dan hasil-hasilnya. Ada 212 nih ikan, krustasian, moluska, invertebrata, air lainnya diolah dan diawetkan. Beda ya dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau ini benar-benar dagingnya ini, produk makanannya. Ya, namanya juga makanan berarti adalah produk yang untuk dimakan Bapak Ibu. Ya, produk makanan. Kemudian ada 212 ikan krustasia ya, kemudian 213 sayur-sayuran, kacang-kacangan, kentang-kentangan yang diolah dan diawetkan. Ya ingat ini sekali lagi ini adalah produk makanan Bapak Ibu. Ya kelompoknya ada kelompok produk makanan 21, 214, 21 buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan. Semoga Anda bisa membedakan ya komoditasnya adalah sekali lagi produk makanan ada di sini. 215 ya, minyak dan minyak hewani dan nabati ya, 216 linter kapas ya. Ya, 217 ini bungkil dan residu lainnya. Residu hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati, tepung dan tepung kasar dari biji atau buah yang mengandung minyak kecuali mustard, malam nabati kecuali trigliserid, degras, residu hasil dari pengadaan zat berlemak atau hewan hewani atau nabati. Ya panjang ya 217. Ya seperti itu. Kemudian ada di sini divisi 22 ada produk susu dan produk telur. Ya ini sekali lagi produk makanannya ya. Kalau yang tadi berbeda Bapak Ibu ya. Ini produk mentahnya tadi, kalau ini produk makanannya yang buku 2 ini Bapak Ibu. Yang buku 2 ini tidak mengenal seks. Buku 2 ini ya. Produk susu dan telur. Ya, ada susu dan kepala susu yang diolah 221. Ada 222 produk susu lainnya. Ya, kemudian 223 ini telur berkulit, diawetkan atau dimasak. Ya, gitu. Kemudian ada divisi 23 di sini produk padi-padian, giling, kanji dan produk kanji, produk makanan lainnya. Ada yang terdiri dari kelompok 231 produk padi-padian giling, ya, kelompok 232-nya pati dan produk pati, gula dan sirup gula, ya. Kemudian 233 ini makanan hewan yang diolah, ya, ini makanan hewan diolah masuk sini. Ada 234 produk roti, pengadaan yang terkait dengan produk roti masuk sini Bapak Ibu. 235 pengadaan gula, ya produk gula, ya produk makanan gula yang digunakan untuk dimakan ya, ini masuk sini. Ya, kemudian 236 ini kakao, coklat dan kembang gula. Ya, kemudian 237 ini makaroni, mie, ya pengadaan mie ya, pengadaan mie ini kalau yang sering-sering pengadaan mie ini ya. Kos-kos dan produk farinaceous sejenis. Ya, ini masuk sini Bapak Ibu ya. Kemudian 239 produk makanan yang lainnya, kopi, teh, rempah ya, ini masuk sini Bapak Ibu. Ya, ini ya pengadaan-pengadaan biasanya ini yang dinas-dinas terkait dinas sosial tuh atau kementerian sosial sering-sering belanja sosial, pengadaan mie, pengadaan kopi, sembako ya gitu-gitu, gunakan yang seksi 2 ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada 24 minumannya nih, pengadaan minuman. 241 ini etil alkohol, sopi manis dan minuman yang mengandung alkohol. 242 ini anggur. 243 ini malt, likor dan malt. Ya, kelompoknya kelompok malt, likor dan malt. Nah, itulah makanan minuman ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada produk 244 minuman ringan, air mineral dalam botol. Nah ini dia Bapak Ibu, kalau pengadaan air mineral masuk pakai 244 Bapak Ibu ya. Divisinya pakai 24 dan kelompoknya pakai 244 minuman ringan, air mineral dalam botol. Ini jelas di sini ya. Seperti itu. Kemudian ada di sini divisi 25 nih, produk tembakau nih. Yang terdiri dari kelompok 250 produk tembakau, kemudian tembakau saja ya, satu aja. Kemudian ada divisi 26 ini benang dan benang tenun, benang rajut, kain tenun dan kain tekstil berumbai. Terdiri dari kelompok 261 serat tekstil alam siap pintal ya, kemudian ada 262 ini serat staple tekstil buatan yang diolah untuk dipintal. Nah ini beda lagi ya. Ini pengadaan terkait pakaian ini ya.
Kemudian 263 benang tekstil dan benang tenun dari serat alami. Ya, pengadaan benang tekstil dan benang tenun di serat alami masuk sini. Ya, kemudian 264 benang tekstil dan benang filamen buatan atau serat staple. Ya, ini pengadaannya masuk sini. Pakai gunakan kelompok yang ini. Ada kelompok 265 ini kain tenunan kecuali kain khusus dari serat alami selain dari kapas. Ya, masuk 265 ya. Kemudian 266 ini kalau komoditasnya adalah kain tenunan kecuali kain khusus dari kapas. Kecuali kain khusus ya, kain tenunan dari kapas masuk sini ya. Kain tenunan dari kapas masuk 266. Ada 267 kain tenunan kecuali kain khusus ya dari filamen buatan dan serat staple. Ya, kalau tadi dari kapas, ini dari filamen buatan dan serat staple. Ini masuknya 267. Ya. Kemudian ini 268 ini kain khusus ya, seperti itu. Ini kelompok kain ya. Kemudian divisi 27 ini kalau pengadaan yang komoditas barang dari tekstil selain pakaian. Apa saja di situ ada kelompok. Di sini ada kelompok 271 barang jadi dari tekstil. Ya, barang jadi dari tekstil masuknya sini Bapak Ibu. Di sini ada selimut, pakaian, linen, tempat tidur, tirai seperti itu ya. Kemudian ada 272 di sini karpet dan penutup lantai tekstil pakaian, tekstil lainnya. Oke, masuk sini karpet itu masuk 272. 273 ini benang pintal, tali tambang dan kabel dan barang-barang semacamnya termasuk jaring. Ini masuk sini ya, benang-benang pintal. 279 barang dari tekstil ya, kain-kain seperti ini. Oke, ini sekali lagi ini adalah kelompok divisi barang dari tekstil selain pakaian. Ada di sini kelompok divisi kain rajutan atau kaitan pakaian jadi. Nah, ini makin kesini makin produknya makin produk jadi ya Bapak Ibu ya. Pengurutannya begitu dia. Ada yang terdiri dari kelompok 281 kain rajutan atau kaitan. Kain rajutan kaitan masuk sini, kain berbulu ya. Pakaian jadi ya, pakaian jadi rajutan kaitan. Ya, jadi kalau ada pengadaan pakaian ya masuk sini ya, sepertinya Bapak Ibu ya. Pakaian jadi kecuali pakaian dari bulu binatang nggak masuk. Jadi 282 ini yang Anda gunakan. Pakaian jadi kalau ada pengadaan seragam ini masuknya sini nih Bapak Ibu. Pakaian jadi kan ya, seperti ini. Kecuali bagian dari bulu binatang nggak masuk. Masuk 282 ya, pakaian jadi. Ya 283 ini kulit berbulu dan bulu tiruan yang disamak atau diolah, barang-barang terbuat daripadanya. Ya, kecuali tutup kepala itu nggak masuk sini. 283. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada divisi kulit dan produk dari kulit. Ini produk dan produk dari kulit. Di sini terdiri dari 291 tuh, kulit disamak atau diolah, kulit komposisi. Ya, ini udah ada 292 ini kalau Anda pengadaan koper, tas tangan dan sejenisnya ya, saddlery atau harness barang lainnya dari kulit ya, ini golongannya ini masuk 292. Ada kelompok di sini 293 ini alas kaki nih, alas kaki dengan sol luar dan bagian dari karet atau plastik atau bagian dari kulit atau bahan tekstil selain alas kaki olahraga. Alas kaki yang dilengkapi dengan logam, pelindung jari, dan berbagai alat kaki khusus ya. Apa saja di situ ada di sini penjelasannya nih. Bapak Ibu, apa aja masuk sini? Ya, 293 ini Bapak Ibu ya, alas kaki ini masuk sini golongan alas kaki. Ya, beda lagi dengan alas kaki olahraga, ini dibedakan di sini 294. Kecuali boot skating, ini beda di Bapak Ibu ya. Alas kaki olahraga masuk sini ya. Kemudian ada 295 ini alas kaki lainnya. Kecuali alas kaki asbestos, alas kaki kesehatan dan sepatu boot skating, ini beda lagi. Ya, ini alas kaki lainnya masuk sini. Kemudian ada kelompok 296, ini bagian dari alas kaki. Ini kalau Anda pengadaan bagian dari alas kaki masuknya sini nih. Sol dalam yang dapat dibuka, bantalan tumit dan barang-barang sejenis, pelindung kaki dan pembalut kaki dan barang-barang sejenis dan bagiannya. Masuk sini ya. Ada itu tadi kelompok seksi 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah Bapak Ibu ya, seksi 2 yang terdiri dari makanan, minuman, tembakau, tekstil, pakaian dan produk kulit. Nah, di sini semua. Oke ya. Kemudian
Ada buku 3 nih, kita lihat buku 3 ini terkait adalah selain logam dan selain mesin. Ya, kita lihat buku 3 ini, kita kupas nih buku 3 nih Bapak Ibu. Nah, ini dia ya, buku 3. Nah, jadi kalau ada pengadaan terkait dengan ini Bapak Ibu ya, selain logam. Nah, ini selain logam, selain mesin masuk di buku 3. Kalau logam mesin masuknya buku 4. Ya. Ya, selain logam, selain mesin, tapi juga bukan yang terkait ini semua, buku 1, buku 2 ya, Bapak Ibu ya. Ini masuk sini. Oke, apa saja yang ada di sini Bapak Ibu? Kita lihat. Yang ada di sini apa saja sih? Seksi 3. Yang dipakai di sini ada di sini divisi 31 itu produk dari kayu, gabus, jerami dan bahan anyaman. Nah, ini ya kayu, gabus, jerami, bahan anyaman. Kalau ada pengadaan yang speknya komoditasnya ini pakai divisi ini 31 yang terdiri dari pilihannya ada 311 yaitu kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti dengan ketebalan melebihi 6 mm. Bantalan rel kereta api atau tram dari kayu, tidak diresapi. Jadi maksudnya itu masuk sini 311. Ada 312 ini kayu dibentuk tidak terputus sepanjang tepi atau permukaannya. Nah, ini ya. Juga uol kayu, tepung kayu, kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu itu masuk 312. Ada 31 kelompok 313 ini kalau Anda pengadaannya kayu kasar, termasuk yang diawetkan dengan cat, zat warna, kresot, bahan pengawet, ini masuk sini. Ya. Kemudian ada 314 papan dan panel. Kemudian papan dan panel, kemudian 315 lambaran finer, 316 produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu. Kemudian 317 ini peti, kalau ada pengadaan peti, kotak, kerat, drum, dan pengembang sejenis dari kayu ya. 319 produk lainnya dari kayu ya. Ada di sini divisi dia 32 di sini yaitu pulp, kertas dan produk kertas, barang cetakan dan barang terkait, ini masuk 32. Apa saja di sini 31 ini pulp, kertas dan kertas karton. Kemudian 322 di sini buku cetakan. Jadi kalau Anda pengadaan buku pakai ini Bapak Ibu ya. Buku dan cetakan di sini. Buku cetakan, pendidikan, ya, buku referensi, kayak itu ya, buku cetakan, buku referensi seperti kalau Anda pengadaan buku saya menggunakan 32 ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian 323 ini surat kabar dan majalah berkala harian dan cetakan. Ini 323 kelompoknya. 324 surat kabar dan majalah selain harian dan cetakan. Ada 325 ini peta cetakan, buku musik, cetakan atau dalam bentuk manuskrip, kartu pos, kartu ucapan, gambar, rancangan, itu masuk 325. 326 ini kalau ada pengadaan perangko, formulir cek, uang kertas, sertifikat saham, brosur, delivery, bahan iklan dan barang cetakan lainnya, ini masuk 326. Ya, 327 ini kalau ada pengadaan buku daftar, buku kas, buku catatan, ini kalau yang barang-barang gudang ya, maksudnya 327 ya Bapak Ibu ya. Blok kertas surat, buku harian ya, maksudnya sini ya, blok kertas isap, penjilid, penyimpan berkas, ya, formulir dan barang tulis-menulis lainnya dari kertas atau dari kertas karbon. Dan 328 ini jenis kompos ya, preparat pelat atau silinder cetakan, batu litograf, batu impres atau media impres lainnya digunakan dalam cetakan. Itu ya. Kemudian juga ada di sini divisi 33 ini produk dari oven kokas, produk olahan petroleum, bahan bakar nuklir. Ini teman-teman yang terkait dengan ini silakan, ini ada 331 ada kokas dan semi kokas dari batu bara, pakai yang ini ya. Kemudian ada 333 ini kalau pengadaannya ada minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen. Ada 336 langsungnya minyak gas ya di sini. 334 gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya kecuali gas alam ya. 335 kalau Anda beli jeli petroleum, malam parafin, malam petroleum, slag wax, ozokerit, malam lignit, malam tanah gemuk, seperti itu ya. Kemudian ada 336 unsur radioaktif dan isotop serta senyawanya. Ini maksudnya seperti ini ya. 336. Kemudian ada 337
di sini elemen bahan bakar strategis ya untuk atau dari reaktor nuklir. Ini berarti teman-teman dari BRIN ini ya, pengambilan terkait ini pakai kelompok yang ini ya, 337. Ada kimia dasar ini, kalau pengadaan kimia dasar organik pakai ini. Ada 341, ada juga 342 di sini kimia dasar anorganik. Nah, ada hidrogen, oksigen ya, pengadaan oksigen masuk sini nih ya, kimia dasar anorganik nih. Ya, nitrogen masuk sini nih, hidrogen masuk sini. Ya. Kemudian ada 343 nih kalau pengadaan ekstrak penyamak dan penyelupan tanin ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian ada 345 nih, berbagai produk kimia dasar nih ya, produk kimia dasar seperti kalau ada beli arang kayu, ada beli pirit besi panggang, itu masuknya sini nih ya, beli belerang hasil endapan masuknya sini. Kemudian ada pupuk dan pestisida, ini pengadaan pupuk nih masuknya 346 Bapak Ibu ya, pupuk mineral, pupuk kimia yang mengandung nitrogen, yang mengandung kalium, kayak gitu-gitu ya, masuk sini. Ada 347 nih, pengadaan plastik dalam bentuk asal ya, plastik dalam bentuk asal masuk sini ya, polimer ya, masuk sini. Dari 348 pengadaan karet sintetik dan faktis yang diperoleh dari minyak dan campurannya dengan karet alam dan getah alam semacamnya ya, masuknya sini. Kemudian di sini ada divisi produk kimia lainnya ini, serat buatan. Contohnya ini kalau pengadaan cat dan pernis dan produk terkait pewarna untuk karya seni atau tinta nih, kayak maksudnya sini nih Bapak Ibu ya, beda dengan yang tadi ya sebelumnya ya. Ada 352 ini produk farmasi nih, produk farmasi maksudnya sini nih, misalkan ya produk kalau beli lisin ya, dan seperti ini ya, beli lisin itu masuknya sini nih Bapak Ibu, dan banyak contoh-contohnya di sini ya. Cincin piperazin, ada cincin kayak gini, ada gini ya, gula murni secara kimia ya, gula yang digunakan untuk yang secara kimia ya, gula ester serta garamnya. Ini beda dengan gula produk makanan tadi ya, ini gula yang untuk proses kimia ya, ini Bapak Ibu beda. Obat-obatan ya, untuk keperluan terapeutik atau profilaktik ya, masuknya sini nih Bapak Ibu ya. 352 ini ya, 352 yaitu produk farmasi ya, produk farmasi banyak di sini ya Bapak Ibu ya. 353 ini sabun, preparat pembersih, parfum, preparat rias. Nah, golongannya sabun, pembersih, parfum, ini masuknya sini 353. 354 produk kimia yang itu tidak ada di atasnya tadi ya. Seperti contohnya apa nih? Contoh-contohnya di sini banyak ya. Ya, ini misalkan malam untuk gigi ya. Ini contohnya masuknya sini nih ya, bahan peledak ya, maksudnya sini bahan sekering peledak, sumbu misiu atau cap peledak, penyala detonator listrik, maksudnya sini nih 3545 ya, 354 itu bahan peledak olahan, sekering pengaman, sekering peledak, sumbu misiu atau cap peledak, penyala detonator listrik, itu masuknya 354 ya, maksudnya sini. Nah, kemudian ada kelompok serat buatan nih. Serat buatan. Nah, ini apa saja di sini? Serat buatan nih, Bapak Ibu, masuknya sini pengadaannya. Oke, kemudian di sini ada lagi divisi Bapak Ibu ya. Ada divisi produk karet dan plastik. Nah, ini ya, produk karet dan plastik yang terdiri dari kelompok 361 karet, ban dan tabung. Ini pengadaan karet, ban dan tabung masuk sini Bapak Ibu. 361. Kalau ini 362 ini produk karet lainnya. Ya, produk karet lainnya itu apa aja di sini ya. Ini kayak itu contohnya di sini ya. Ada contoh-contohnya di sini. Nah, kemudian ada 363 ini semi manufaktur dari plastik. Ya. Kemudian 364 ini produk kemasan dari plastik. Ya, ini ya. Kemudian 369 produk plastik lainnya. Oke. Kemudian ada divisi kaca dan produk kaca serta produk bukan logam lainnya yang nggak ada di atasnya. Ini golongannya kaca masuk 37 Bapak Ibu, kaca dan produk kaca 371. Ada 372 barang dari keramik yang tidak berstruktur ya. Ini contohnya kalau Anda beli bak mandi, bejana kloset, ini masuknya sini nih Bapak Ibu. Yang
ya, yang belinya adalah murni pengadaan barang ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini 371 ini produk tahan panas dan produk tanah liat yang berstruktur yang tidak tahan panas, masuk sini 373 ya. Contohnya ini kalau beli batu bata, blok, ubin, ubin dan barang-barang lainnya dari tanah yang mengandung silika. Ya, ini contoh masuk 373 ini Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Semen, mortar ini masuknya sini Bapak Ibu, kan beli-beli semen ya, masuknya sini nih. Masuk 372 bahan dari kami tidak 373 pohon Pak, produk tahan panas dan produk tanah liat berstruktur yang tidak tahan panasnya 373 ini golongannya semen kayak gitu masuk sini nih. Bahan batu bangunan masuk 373 Bapak Ibu. Ya. Ada 374 ini Anda kalau Anda beli plester, kapur dan semen. Ya, sendiri plester. Semennya semen clinker ya, ini beda ya semen dengan semen yang tadi ya. Semen bangunan beda. Kalau semen Portland masuk sini nih, semen Portland masuk sini. Semen alumina masuk sini Bapak Ibu ya, beda ya, lihat semennya ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti 375 nih barang dari beton, semen dan plester. Loh, itu kok sama lagi Pak ya, dilihat Bapak Ibu ya, semennya apa lagi nih Bapak Ibu ya. 375 barang dari beton, semen, portal ini ya, ini masuk sini nih Bapak Ibu, dilihat nanti di rinciannya ya. Nah 376 ini kalau monumen atau bangunan batu barang daripadanya ya. Kelompoknya di sini ada, jadi kalau ini kalau batu pualam ya, kemudian batu monumen atau batu bangunan doleh lainnya dan barang-barang daripadanya ini masuk sini. 309 produk mineral bukan logam lainnya. Oke, 309. 38 di sini ada perabotan rumah tangga. Nah ini kelompok Bapak Ibu seksi divisinya 38 nih, perabotan rumah tangga barang-barang lainnya nih. Dan terdiri dari 381 perabotan rumah tangga, 382 ini perhiasan dan perlengkapan yang terkait, 383 ini alat musik, dari pengadaan alat musik masuk sini semua 383 Bapak Ibu. 384 ini perlengkapan olahraga. Nah ini tadi kan ada sebelumnya itu kecuali perlengkapan olahraga ini karena perlengkapan olahraganya masuk sini Bapak Ibu, perlengkapan olahraganya ya. Kemudian 385 ini permainan dan mainan ya, pengadaan permainan dan mainan masuk sini nih Bapak Ibu. Kemudian 386 ini komedi putar, ayunan, galeri tembak. Nah ini masuk sini. 387 bangunan prefabrikasi. Nah ini ya, 389 produk hasil industri pengolahan ya. Seperti ini masuk sini dan seterusnya. Kemudian 39 nih Bapak Ibu, ada divisi 39 ini kalau ini pengadaannya terkait komoditas limbah atau sisaan. Seperti kalau ada komoditas pengadanya spekteknya ada limbah dari industri makanan dan tembakau ya. Ini cukup jarang ya seperti ini ya. Dan maksudnya sini ya 391 ada 392 ini kalau pengadaan komoditas limbah atau sisaan bukan logam. Yang 393 ini limbah dan sisaan logam ya. Seperti itu ya. Terak, sampah, karena logam ya. Bayangkan ada pengadaan sampah ya, masuk sini nih, pengadaan abu dan residu ya, masuk sini Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Termasuk ini kalau ini ada contohnya kendaraan air dan struktur terapung lainnya yang untuk dihancurkan masuk sini nih Bapak Ibu ya. Ada kelompok limbah dan scrap lainnya. Oke, jadi itu Bapak Ibu keseluruhan dari buku 3. Nah sekarang kita ke buku 4 nih. Buku 4. Nah tadi saya bilang Bapak Ibu ya, buku 4 nya paling banyak digunakan Bapak Ibu, buku 4. Jadi buku 3 itu terkait dengan selain logam dan selain mesin. Kalau buku 4 ini logam dan mesin ngomongannya dan perlengkapannya. Oke. Apa saja di buku 4 Bapak Ibu? Buku 4 ini paling banyak Bapak Ibu, yang paling sering digunakan maksudnya ya Bapak Ibu ya. Buku 4 ini paling sering digunakan. Oke. Ada divisi logam dasar. Apa saja itu? Terdiri dari kelompok 411 besi dan baja dasar ya, besi dan pengadaan besi dan baja dasar masuk sini ya. Kemudian ada 412 ini produk dari besi dan baja masuk sini Bapak Ibu. Ada 413 ini pengadaan logam mulia dasar. Nah, kemudian 414 ini tembaga, nikel, aluminium, alumina, timbal, seng, timah tidak ditempa ya, tidak ditempa. Ini masuknya sini 414. 415 produk setengah jadi dari tembaga, nikel, timbal, seng, timah ya, maksudnya 415.
416 ini logam besi, logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya, ini maksudnya sini. Kemudian ada divisi produk logam fabrikasi kecuali mesin dan peralatannya. Ini terdiri dari kelompok 421 produk logam berstruktur dan bagiannya. Ya, masuk sini nih kalau ada pengadaannya masuk sini. 422 ini golongannya tangki, reservoir dan wadah dari besi, baja, aluminium itu masuknya sini 422 yang digunakan. Yang 423 ini generator uap air. Kalau ada pengadaan generator uap air kecuali kettle untuk pemanasan sentral ya, beda. Ya, termasuk contohnya di sini kalau pengadaan reaktor nuklir ini teman-teman di BRIN nih. Ini masuknya ke 423 generator uap air ya, generator uap air. Itu masuk ke pengadaan reaktor nuklir itu masuk generator uap air. 423 yang dipakai ya. Kemudian 429 produk logam fabrikasi lainnya. Oke, di sini ada divisi 43 mesin keperluan umum nih. Ada 431 mesin turbin dan bagiannya. Ada kelompok 432 ini pompa, kompresor, mesin tenaga pneumatik dan hidrolik dan katup serta bagian daripadanya. Ada 433 ini kalau pengadaan terkait bantalan, gear, elemen gear, kemudi ya. 434 kelompok 434 terkait oven dan tungku pembakar serta bagiannya. Nah, ini ya golongannya 434 ini masuknya. 435 ini terkait perlengkapan perangkat dan pemindah serta bagian-bagiannya ini Bapak Ibu ya. Seperti kalau pengadaan derek dan kapstan ya. Itu masuknya sini nih Bapak Ibu. Truk pengangkat barang masuknya sini nih, perlengkapan pengangkat dan pemindah serta bagiannya itu. Ketika Anda beli truk pengangkat barang masuknya sini. Ya. Ya seperti itu. Ya, pengadaan lift masuknya sini Bapak Ibu. Pengadaan lift masuknya sini. Ya. Eskavator itu masuk sini Bapak Ibu, masuk 435 eskavator masuk sini, perlengkapan pengangkat dan pemindah serta bagian daripadanya. Kemudian ada dikenalkan di sini kelompok 439 mesin-mesin keperluan umum ya, seperti kalau pengadaan peralatan mesin pengatur suhu udara ya, seperti ini masuk sini. Oke. Kemudian ada kelompok 44 mesin untuk keperluan khusus, apa saja di situ? Ada 441 ini mesin pertanian dan kehutanan. Kemudian ada 442 ini ada mesin perkakas dan bagian-bagian perlengkapannya. Ada 443 ini mesin untuk metalurgi dan bagian daripadanya ya. Kemudian ada 44 untuk mesin untuk pertambangan, penggalian dan konsumsi serta bagian daripadanya Bapak Ibu ya. Kemudian ada ini kalau ini termasuk bulldozer, ini termasuk bulldozer itu masuk sini. Jadi yang dicontohkan di slide tadi kan bulldozer tuh ya, masuknya 443 ini Bapak Ibu ya, 443 bulldozer contohnya. Jadi hanya salah satu saja, jadi ruangnya cukup luas ya, 443 ya Bapak Ibu. Ada 4431, 4432 ini masuk semua ya, memenuhi persyaratan semua. Ada 444 ini mesin untuk menyortir, mengayak ya, ini masuk di sini. 445 mesin untuk pengolahan makanan, minuman ada masuk sini. 446 mesin untuk memproduksi tekstil masuk sini. 447 senjata dan amunisi serta bagiannya. Ya, ini masuk sini ya Bapak Ibu, senjata militer masuk sini. Revolver, pistol ya, bom, granat, torpedo, ranjau, misil ya, masuk sini. Ini teman-teman di Kementerian Pertahanan, TNI, Polri pakai 447 ya, 447 ya, 3 digitnya ya. Kemudian 448 ini peralatan rumah tangga, ini yang sering juga ini Bapak Ibu, 448 ya, 448 ya peralatan rumah tangga ya masuk sini. 4 kemudian 449 ini yang lain-lainnya. Nah, ini kemudian 45 nih. Mesin perkantoran, akunting dan komputasi ini sering digunakan 45 Bapak Ibu. Apa aja? 45 mesin untuk keperluan kantor dan akunting ya, banyak di sini contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat sendiri ya. 452 mesin komputasi serta perlengkapannya. Nah, ini ya termasuk notebook, laptop yang ini masuknya di 452 ini ya, 452. Kemudian ada 453, enggak ada yang 452 aja. 46 mesin listrik. Apa sih itu mesin listrik? Ada 461 motor, generator, transformator, mesin listrik ya. Masuknya sini Bapak Ibu ya. Termasuk kalau pengadaan motor listrik masuknya sini. Kemudian 462 alat penyalur dan pengontrol listrik masuk sini.
Ya ini kalau motor listrik, ini mesin listrik ini bukan sepeda motor ya. Sepeda motor tadi pengadaan transportasi tadi sudah ada dulu ya. Dan 463 kawat dan kabel berisolasi, ini pengadaannya masuk 463. Ada 464 ini kalau pengadaan terkait akumulator, sel primer, baterai primer, ini masuk sini nih. Sel primer, baterai primer masuk sini nih. Akumulator listrik masuk sini, Bapak Ibu. 469 ini peralatan kelistrikan lainnya dan bagiannya, ya masuk sini. Oke, kemudian 47 ini juga sering digunakan peralatan radio, televisi, dan alat komunikasi serta kelengkapannya. Yang sering digunakan yaitu terdiri dari kelompok 471 katup dan tabung elektronik, ya komponen elektronik. Ada 472 apa ini Bapak Ibu? Pemancar televisi dan radio, kamera televisi, video digital, perangkat telepon, ya beri handphone itu masuknya sini nih 472 nih Bapak Ibu, ya. Kemudian 473 penerima siaran radio dan televisi. 474 bagian dari barang-barang kelas 4721 ini masuk sini. Kemudian 475 ini cakram, pita, media penyimpanan non volatil berbentuk padat dan media lainnya dan tidak direkam. Ini yang masuk sini cakram. Oke, 476 ini terkait audio, video, cakram lainnya, pita dan mesin masuk sini Bapak Ibu. Ya. 478 paket perangkat lunak. Ya, 478 ini ya perangkat lunak untuk sistem. Jadi kalau pengadaan aplikasi Bapak Ibu masuknya sini ya, paket-paket perangkat aplikasi jadi ya seperti Microsoft Office. Ya beli antivirus Kaspersky misalkan, ini masuk 478. Oke. Kemudian di sini ada 48 ya, kalau di pasar ini sering digunakan 48 Bapak Ibu ya, di BMKG sering gunakan ini 48. Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam ya. 481 perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik masuk sini nih. Ya. Kemudian ada 482 peralatan dan peralatan untuk pengukuran, pemeriksaan. Ya ini 482 ini alat-alat ini masuk sini Bapak Ibu. Untuk pengadaan alat-alat di BMKG itu masuk sini nih. Pengukuran ini Bapak Ibu. Contohnya ya. Kemudian ada 483 instrumen optik dan perlengkapan fotografi, ini pakai 483. Namanya sering kita Bapak Ibu ya alat BMKG itu bisa 482 atau 483 ya, karena masih maduk-maduk lah ya, masih nyambung-nyambung Bapak Ibu ya. Berarti 484 ini kalau yang terkait jam tangan dan jam ya, 484 ya. Kalau itu ya 484. Kemudian 49 nih peralatan transportasi. Nah, ini ada peralatan transportasi. Tadi ya ada tersendiri kendaraan bermotor, trailer, semi trailer ini sini 491 maksudnya. 492 ini kalau badan kendaraan bermotor, trailer, semi trailer ya, ini badannya doang ya 492. 493 ini kalau pengadaan terkait dengan kapal Bapak-Bapak ya. Kapal masuk sini 494 praolahraga dan wisata. Ya, ini kelompoknya di sini ya. 494. Ya, 495 ini lokomotif kereta api dan tram. Nah, masuk sini ya 495. 496 ini kendaraan udara dan kendaraan ruang angkasa. Ya. Jadi kali ini Kemenhan, ini Kementerian Pertahanan beli pesawat pakai yang 496 ini Bapak Ibu, 496. Ya. Kendaraan udara dan kendaraan ruang angkasa ya. Kemudian 499 yang lain-lainnya. Oke ya, pokoknya kalau 99 itu pasti buangan-buangan Bapak Ibu ya. Itu tadi Bapak Ibu ya terkait dengan buku 4. Oke. Kemudian ini jasa ya, kemudian ini ya jasa ya, ini saya edit ya, jasa daftar komoditas jasa pada KPK 2013. Nah ini ada buku 5, buku 6, buku 7, buku 8, buku 9. Jasa banyak Bapak Ibu. Jadi kalau paket-paket pengadaan yang spekteknya itu komoditas jasa, bedakan jangan menggunakan KPKI 2012 kalau paket-paket jasa lainnya yang komoditasnya adalah komoditas jasa. Gunakan yang ini Bapak Ibu. Ya, gunakan uraiannya menggunakan uraian divisi dan kelompok yang ini, komoditas jasa Bapak Ibu. Buku 5 ini konstruksi. Jadi kalau konstruksi gunakan yang ini ya. Jasa konstruksi, jasa konstruksi itu buku 5 ngumpul di sini semua. Sudah ditetapkan oleh BPS, golongannya konstruksi ngumpul di buku 5. Buku 6 ini terkait dengan jasa-jasa perdagangan besar. Apapun Bapak Ibu, jasa perdagangan apapun, besar pokoknya. Jasa perdagangan eceran, jasa akomodasi makanan minuman. Ya, jasanya.
Ini beda kalau Anda beli makanan minuman, beda Bapak Ibu. Ini adalah jasa. Jadi kalau jasa catering masuk pakai yang buku 6 ini Bapak Ibu. Jasa, karena kan diberikan jasanya, bukan makanannya Bapak Ibu. Ya, jasa catering. Kemudian jasa transportasi. Ya, ini masuk sini nih, jasa angkutan barang masuk sini. Jasa pendukung angkutan masuk sini. Yuk kita lihat nih buku 5 dan buku 6 Bapak Ibu. Kita lihat buku filenya cuma satu nih Bapak Ibu ya. Kita lihat filenya cuma satu. Ya, ini makanya halamannya ada 370 halaman Bapak Ibu ya. Kita lihat apa saja di sini. 53, divisi 53 konstruksi. Jadi kalau komoditas jasanya adalah komoditas jasa bangunan, pakai ini Bapak Ibu. 531. Ada 531 ya Bapak ya. 532-nya apa? Pekerjaan teknik sipil. Teknik sipil itu adalah ya golongannya jalan, jembatan, kayak gitu-gitu Bapak Ibu, pipa, ya, kabel, ya, itu pekerjaan teknik sipil namanya Bapak Ibu ya, fasilitas olahraga. Ya, itu beda dengan bangunan. Bangunan ada bangunan tempat tinggal, bukan tempat tinggal itu masuknya bangunan. Ya, jadi kalau pengadaan yang bangunan itu masuk bangunan, yang teknik sipil masuk teknik sipil. Bedakan di Bapak Ibu ya. Ada bangunan, ada teknik sipil. Ya, bedakan di bangunan. Ada jasa konstruksinya ini Bapak Ibu. Yang terdiri dari 541 ini, 54 ini jasa konstruksi. Ini jasa konstruksi umum untuk bangunan. Ya, ada 542 jasa konstruksi umum untuk pekerjaan teknik sipil. Ya, seperti ini jasa konstruksi. Nah, kalau pekerjaan konstruksi masuk mana, Pak? Saran saya masuk ini Bapak Ibu, bukan yang masuk yang ini. Kalau Anda beli yang masuk ini kalau pemahaman saya ini sudah bangunan jadi Bapak Ibu. Bangunan sudah tinggal beli, tidak ada proses pekerjaan konstruksinya. Anda tinggal beli jadi. Tapi kalau ini lebih ke jasanya, jasa konstruksinya. Nah, ini. Saya masuk sini ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita break dulu. Azan. Oke. Jadi ini buku 5 Bapak Ibu ya. Kita lihat. Jadi konstruksi, jadi ada 541 jasa konstruksi umum dan untuk bangunan. Ada 542 jasa konstruksi pekerjaan teknik sipil. Yaitu cara mengklasifikasinya begitu ya. Ada 542, 543-nya ini jasa penyiapan tempat. Ya, ini masuknya sini nih, jasa penyiapan tempat, berjasa pembongkaran, ya, jasa pembersihan tempat. Ini masuknya 543 Bapak Ibu ya. Kelompok 5, ada kelompok 544 perakitan dan pembangunan konstruksi prafabrikan. Nah, 544. Ada 545 nih, jasa konstruksi keterampilan khusus ya. Seperti jasa pemasangan tiang ke dalam tanah ya, jasa pemasangan kerangka konstruksi, jasa pemasangan beton ya, kayak gitu masuk. Ini Bapak Ibu ya, ada jasa instalasi. Nah, jasa instalasi masuk sini loh, instalasi listrik, instalasi pemanasan ruangan, instalasi pipa, kayak gitu masuk sini Bapak Ibu. 546 jasa instalasi. Ada 547 jasa pekerjaan akhir dan penyelesaian gedung. Nah, ini ada 547 ada. Nah, ini yang Anda pakai itu cukup nanti kalau pekerjaan konstruksi ya sudah ini saja Bapak Ibu ya. Ini jasa konstruksi umum untuk bangunan dan atau konstruksi umum untuk pekerjaan teknik sipil. Seperti itulah Bapak Ibu ya, kalau lebih untuk mengklasifikasi kalau yang seksi 5 nih ya, seksi 5. Seksi 6. Ya, namanya kalau pekerjaan konstruksi namanya kode KBK KBLI ini enggak terlalu Bapak Ibu, karena memang persyaratannya sudah terkunci, sudah cukup jelas ya, karena masuk ke jasa konstruksi ya, seperti itu. Nah, ini yang kita ke seksi 6 nih. Seksi 6 ini yang ada beberapa bagian di sini ya, kita langsung ulas di sini Bapak Ibu. Seksi 6 ada divisi 61 nih, jasa perdagangan besar. Apa saja di situ? Ada di dalamnya sini banyak Bapak Ibu ya, perdagangan besar. Ini masuk sini. Ya, jadi kalau komoditas barang yang dari spekteknya itu adalah termasuk jenis-jenis perdagangan besar, Bapak Ibu ini masukkan sini. 612 ini jasa perdagangan besar dan atas dasar balas jasa atau kontrak. Ya, ini contohnya, ini ada jasa perdagangan besar dari bahan mentah pertanian dan binatang hidup atas dasar balas jasa atau kontrak dan seterusnya ya. Ini ada contoh-contohnya di sini. Ada 62 nih, ada divisi 62 ini jasa perdagangan eceran. Nah, jasa perdagangan eceran, ada kelompok 621 jasa perdagangan eceran bukan di toko khusus. Ada bisa gunakan 622
untuk jasa perdagangan eceran di toko khusus, ya, di rinciannya ada di sini, Anda bisa cek nanti di rinciannya. Anda pokoknya ilmu searching aja Bapak Ibu, sudah nggak sulit-sulit Bapak Ibu ya. 623 ada jasa perdagangan, ini jasanya ya Bapak Ibu ya, jasa perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet, ya, jasa perdagangan. Ini semoga Anda tidak bingung membedakan ini dengan yang barang Bapak Ibu. Jadi kalau ini seksi 6 ini Bapak Ibu, Anda gunakan untuk jenis pekerjaan jasa Bapak Ibu, ya, jenis pekerjaan jasa lainnya atau jasa konsultansi, ya, atau pekerjaan konstruksi. Kalau barang pakai yang buku KBKI 2012. Jadi KBKI 2013 ini memang diklasifikasikan untuk komoditas jasa Bapak Ibu. Jadi nggak bingung membedakannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian 624 adalah jasa perdagangan eceran bukan toko lainnya. Wah, ini jasa ya ini ya Bapak Ibu ya. Ini soalnya sih jarang-jarang kok bagian yang 662 ini, 625 jasa perdagangan eceran ini jarang-jarang digunakan Bapak Ibu. Ya. 62 ini, 63 ini, nah Bapak Ibu, nah ini jasa penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Nah ini barangkali ini Bapak Ibu ya sudah mulai sering ini ya, banyak ini Bapak Ibu ya. Misalkan kalau paketnya itu jasa akomodasi untuk wisatawan, ini masuk 631. Ada 632 jasa akomodasi penginapan lainnya untuk wisatawan dan lainnya. Nah ini ya, ada jasa 633 ini jasa penyediaan pelayanan makanan. Ya ini ya, penyediaan pelayanan makanan. Ya, jadi saya tanya jasa catering masuk sini nih jadinya ya Bapak Ibu ya. 633 ini saya juga sambil belajar loh sebenarnya Bapak Ibu ya, sama-sama lah kita ya Bapak Ibu ya. Jasa penyediaan makanan atau pelayanan makanan, benar tidak Bapak Ibu? Dan 634 jasa penyediaan minuman, nah, masuk sini ya. Seperti itu, masuk 633, 634. Oke. Kalau jasa catering ya 633 atau 634 ya. Apa namanya, divisinya 63, kelompoknya 633 atau 634. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau 64 ya, 63 ini temannya banyak ini Bapak Ibu. 64 ini jasa transportasi atau angkutan penumpang. Nah, ini apa saja ada kelompok 641 ini kalau ada pengadaan jasa transportasi atau angkutan penumpang berupa transportasi lokal atau dan transportasi untuk tamasya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau saya ini jasa Anda ada pekerjaan jasa, misalnya ini pekerjaan yang swakelola ini, ada travel nih, transportasi tamasya ini, pakai ini 641 nih Bapak Ibu ya. Ada 642 ini jasa transportasi atau angkutan penumpang jarak jauh. Nah ini ya, jasa transportasi travel ini jarak jauh ini Bapak Ibu, masuk sini ya. Jasa transportasi atau angkutan penumpang jarak jauh masuk sini ya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda berlangganan dengan satu jasa travel ya menggunakan 641 atau 642 ini Bapak Ibu ya. Seperti itu. Misalkan jarak jauh ini kan pesawat itu masuk pakai ini ya. 65 ini adalah jasa angkutan barang ya, yang terdiri dari 651 ini kelompoknya jasa angkutan barang melalui darat ya. Ya ini jasa angkutan barang ini adalah jasa ekspedisi ini. Jadi kalau Anda pengadaan yang ekspedisi Bapak Ibu, ini masuknya adalah 65 jasa angkutan barang yang terdiri dari 651 ini kalau angkutan melalui darat. Kalau 652 ini jasa angkutan air untuk barang ya. 653 ini jasa angkutan barang melalui udara dan angkasa. Nah, pakai 653. Jadi kalau Anda pengadaan jasa ekspedisi, ekspedisi masuknya sini nih ya Bapak Ibu ya, jasa angkutan barang ini ya. Kalau ini kan, kalau yang tadinya jasa transportasi ini orangnya ini, angkutan penumpang nih. Kalau ini angkutan barang ya, bedanya kalau divisi 64 ini angkutan penumpang, divisi 65 ini angkutan barang. Ini bedanya ya Bapak Ibu ya. Oke, 66 ini jasa penyewaan kendaraan angkutan dengan petugas atau ada operatornya. Jadi jasa sewa yang ada include dengan operatornya masuknya sini malah 66 nih ya. Seperti itu, 66 jasa penyewaan dengan angkutan yang petugas. Kemudian 67 nih jasa pendukung angkutan. Ya, apa aja di situ ada jasa bongkar muat barang itu 671. Ada 672 ini jasa penyimpanan dan pergudangan. Ya, jasa penyimpanan pergudangan ini kalau ada pengadaannya jasa pergudangan masuk 672 Bapak Ibu. 673 itu kalau ada pengadaan jasa pendukung untuk angkutan kereta api 673. 674 ini jasa pendukung untuk angkutan atau transportasi darat ya. Seperti itu. Seperti contohnya kalau jasa pengoperasian jalan raya, jasa pengoperasian jembatan, terowongan gitu, itu masuknya sini nih 674, jasa pendukung untuk angkutan atau transportasi darat.
675 ini kelompok jasa pendukung untuk angkutan air ya. Seperti kalau jasa pemandu atau penambat kapal. Jasa pemandu dan penambat kapal. Berarti ada pengadaan seperti itu, pemandu dan penambat kapal itu maksudnya jasa pendukung untuk angkutan air Bapak Ibu. Ya, jasa kapal penyelamat dan pelampung itu masuk jasa pendukung dan angkutan air. Ya, 675 ini maksudnya. Ya, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu ya, kita inventarisir atau identifikasi KBK ini selain untuk proses pemilihan juga digunakan untuk perencanaan pengadaan Bapak Ibu. Ya, untuk mengidentifikasi kebutuhan. Siapa tahu dengan kita membaca begini, kita ini kita perlu ini nih, ada jasa ini nih, ada redaksinya di sini nih, uraiannya ada di sini nih. Kita nggak kepikiran Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu, KBKI ini mempermudah kita mengidentifikasi kebutuhan Bapak Ibu, mempermudah mengidentifikasi kebutuhan. 676 jasa pendukung untuk angkutan udara dan angkasa. Ini seperti jasa pengatur lalu lintas udara misalkan ya, begitu. Kemudian ini jasa pos dan kurir. Nah, jasa pos dan kurir ini, jasa pos dan kurir masuk sini nih Bapak Ibu ya. Ini apa bedanya dengan jasa angkutan barang Bapak Ibu? Kira-kira menurut Anda? Ini silakan komen ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar di sini. Kalau jasa pos dan kurir ini saya kira Pak Ekspedisi masuk sini jadinya ya Bapak Ibu ya. Saya ralat lagi di kata-katanya. Jadi tadi ada jasa angkutan barang yang di atas tadi ya. Ada jasa angkutan barang, ada jasa pendukung angkutan ya. Ada jasa angkutan penumpang, jasa angkutan barang ya. Ada jasa pos kurir. Nah, ini bedanya apa? Nanti Anda bisa cek loh di rinciannya, di halaman masing-masingnya ada rinciannya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat sama-sama. Ada, kita lihat ini, saya jadi penasaran ya. Mulai distribusi listrik, gas dan air atas usaha sendiri. Nah, mungkin ini jarang ya Bapak Ibu, kita lewatin. Nah, ini seksi 7 nih, jasa keuangan, jasa real estate serta jasa penyewaan dan leasing. Nah, ini dia. Apa saja terdiri dari divisi 71 jasa keuangan dan berhubungan dengannya. Ini jasa keuangan Bapak Ibu. Terdiri dari kelompok 711 yaitu jasa keuangan kecuali investasi perbankan ya. Jadi kalau Anda menggunakan jasa penyimpanan uang, jasa deposito ya Bapak Ibu, itu masuk ada pengadaan yang terkait jasa seperti itu masuk sini nih. Atau jasa pemberian pinjaman masuk sini nih. Jasa leasing keuangan masuk sini Bapak Ibu. Kelompok 712 ini jasa investasi perbankan ya. 7173 ini jasa asuransi dan pensiun di luar real asuransi kecuali jasa jaminan sosial wajib. Ya, ini jadi misalnya jasa asuransi kecelakaan dan kesehatan masuk sini Bapak Ibu. Jasa asuransi kesehatan BPJS bisa dimasukkan sini nih kalau pengadaannya nih Bapak Ibu ya, pengadaan jasa asuransi kesehatan. Ya, ini masuk sini 713 nih jasa asuransi dan pensiun di luar jasa reasuransi ya. 71 ya, kelompoknya adalah masuk jasa keuangan dan berhubungan dengannya. Ada 714 ini jasa reasuransi ya, jasa reasuransi. Jadi reasuransi ya, ini kita lihat Anda cek ya di rinciannya di sini Bapak Ibu di halaman 175 dan seterusnya ini ya. Kemudian 715 ini jasa penunjang untuk jasa keuangan ya. Contohnya jasa yang berhubungan dengan investasi perbankan, jasa perdagangan perantara surat berharga ya, kayak gitu ya, jasa manajemen portofolio, kecuali dana pensiun ya, itu masuk ke 715. Kemudian 716 ini jasa penunjang untuk asuransi dan pensiun, kelompok 716 ya, contohnya adalah jasa pedagang perantara dan agen asuransi ya, ini ya masuknya 716. Kemudian ada 717 ini jasa penyimpanan aset keuangan nih Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada di sini divisi 72 nih jasa real estate. Ya mungkin kalau kita cukup jarang ini ya mungkin ya. Ada 71 jasa real estate yang mencakup tanah ini. Ada 722 jasa real estate atas dasar balas jasa, atau ini jarang kita pakai ya. Ada jasa komoditas jasa berikutnya adalah 73 ini jasa leasing atau persewaan tanpa petugas, yang terdiri dari 731 jasa leasing atau persewaan mesin dan perlengkapannya tanpa petugas. Ya, rinciannya ada di sini, saya cek. Ada jasa leasing atau persewaan barang lainnya. Nah, masuk sini. Jasa-jasa leasing maksudnya masuk sini Bapak Ibu ya, jasa-jasa pengadaan jasa leasing masuk sini. Kemudian 733 ini jasa lisensi untuk hak penggunaan properti intelektual dan produk sejenis ya. Jasa lisensi yang untuk ini masuk sini Bapak Ibu. Kemudian kita ke seksi 8 nih. Seksi 8 ini jasa perusahaan dan produksi ya, yang terdiri dari
ada divisi jasa penelitian dan pengembangan. Jadi ini paket-paket penelitian dan pengembangan masuk sini Bapak Ibu. Paket-paket penelitian dan pengembangan, paket pengadaan jasa yang terdiri dari kelompok 811 jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu alam dan rekayasa. 811 ya, ada 812 jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu sosial dan humaniora. Ada 813 jasa pengembangan penelitian dan percobaan antar cabang ilmu pengetahuan ya. Ada 814 ini kelompok 814 penelitian dan pengembangan orisinil yang benar-benar baru. Dulu ada gudangnya di sini Bapak Ibu. Kemudian ada jasa hukum dan akuntansi Bapak Ibu. Ada divisi 82 jasa hukum dan akuntansi. Jasa hukum dan akuntansi seperti terdiri dari 821 jasa hukum ya, berarti kalau pengadaan lawyer Bapak Ibu ya, penasehat itu masuknya sini nih 821 nih ya. Ada 822 nya jasa akuntansi Bapak Ibu, pemeriksaan keuangan dan pembukuan masuknya sini jasa ya 822. Ada 823 jasa konsultan pajak dan persiapannya. Nah ini kalau ada pengadaan jasa konsultan pajak masuk 823 nih Bapak Ibu, ini perlu nih jasa konsultan pajak nih. Ada divisi 83 jasa ahli teknis dan jasa bisnis lainnya yang terdiri dari kelompok 831 jasa konsultan manajemen dan jasa manajemen, jasa teknologi informasi ya. Jasa konsultan manajemen itu masuknya sini 831 Bapak Ibu ya, jasa konsultan manajemen. Ada 832 di sini jasa arsitektur, jasa perencanaan perkotaan dan wilayah dan jasa arsitektur pertamanan. Ini masuknya 832 Bapak Ibu ya, jasa arsitektur, jasa perencanaan perkotaan dan wilayah dan jasa arsitektur pertamanan masuk sini 832 ya, masuk ke 83 jasa ahli teknis dan jasa bisnis lainnya. Ada 833 jasa keahlian teknik ya, jasa keahlian teknik ya, misalkan jasa keahlian teknik untuk jasa kereta, ada rinciannya ada di situ lah ya, silahkan dicek. Ada 834 kelompok 834 ini jasa ilmu pengetahuan dan teknik lainnya ya, misalkan jasa ilmu geologi, jasa ilmu geofisika ya, jasa penelitian permukaan tanah ya, seperti itu tuh masuk ke 834 jasa ilmu pengetahuan dan teknik lainnya ya. Seperti kalau ada pengadaan terkait jasa konsultan mendatangkan tenaga ahli terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknik lainnya, saya kira masuk sini Bapak Ibu ya, 834 jasa ilmu pengetahuan dan teknik lainnya seperti itu. Ada 835 ini jasa kedokteran hewan. Nah, golongannya jasa kedokteran hewan masuk sini. 836 ini jasa periklanan dan jasa penyediaan tempat atau waktu untuk iklan. Nah, ini Bapak Ibu ya, golongannya iklan nih teman Kominfo nih ya, banyak terutama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik ini banyak di sini Bapak Ibu ya. 836 pakainya jasa periklanan. 837 jasa penelitian pasar dan jajak pendapat rakyat. Nah, ini pokoknya survei pakai 837 Bapak Ibu. 838 ini jasa fotografi dan pencetakan hasilnya. Nah, ini jadi pertanyaan tadi ya. Golongannya fotografi, kalau itu pekerjaan jasa, masuk ke jasa lainnya, masuknya sini nih 838 nih Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian 839 ini jasa ahli teknik dan bisnis lainnya ya. Seperti itu. Kemudian ada divisi 84 nih jasa telekomunikasi nih. Yaitu jasa telekomunikasi, penyiaran dan penyediaan informasi. Nah, ini dia ya, yang terdiri dari 841 yaitu jasa telepon dan alat telekomunikasi lainnya ya Bapak Ibu ya, jasa telepon dan telekomunikasi lainnya itu masuk sini Bapak Ibu ya. Misalkan pengadaan perusahaan jasa telepon ini tidak bergerak ya, jasa alat komunikasi yang bergerak ya seperti itu. Jasa jaringan pribadi, jasa transmisi data ya, ini masuk nih jasa telepon, jasa telekomunikasi, jasa telepon dan alat komunikasi lainnya. 842 ada jasa alat telekomunikasi internet. Nah, ini jasa internet ini masuknya sini. Internet disendirikan Bapak Ibu. Ya, kalau yang ini jasa kalau misalkan bayar telepon, bayar itu ya, itu masuk ke 841, tapi kalau yang internet masuknya ke 842 Bapak Ibu. Jasa alat telekomunikasi internet. Ada 843 ini, kalau 843 ini benda-benda yang bersifat online. Nah, benda-benda bersifat online ini masuk sini nih ya Bapak Ibu ya, informasi berbasis teks online ya, video online itu masuk sini nih Bapak Ibu ya, video online masuk sini. Kemudian 844 ini jasa agen berita. Nah, ini ya, ini
Ini kayaknya nih maduk semua ini ya, cocok semua ini dengan Kominfo ini. Daerah yang wilayah 84-an ini Bapak Ibu. Jasa agen berita 845 jasa perpustakaan dan tempat penyimpanan dokumen atau pengarsipan. Nah, ini dia 845. 846 jasa penyiaran, pemrograman dan distribusi program. Oh ya tak? Masuk sini nih. Dirjen IKP ini masuk sini semua nih pakai pengadaannya lah 846 ya. Kemudian ini ada jasa pendukung Bapak Ibu, jasa pendukung. Di sini ada kelompok 851 yaitu jasa ketenagakerjaan. Ya, ini yang BPJS yang bukan BPJS kesehatan, yang BPJS ketenagakerjaan masuk sini nih. Bapak Ibu misalkan kalau itu ya pengadaannya itu ya. Ada 852 jasa penyelidikan dan keamanan. Nah, ini masuk sini nih jasa pendukung nih. Jasa keamanan, penyelidikan. 852 853 jasa kebersihan. Nah, ini dia ketemu lagi nih, sudah ketemu sini Bapak Ibu 853 nih. Jasa kebersihan masuknya sini nih Bapak Ibu ya. Ada kebersihan jendela, ada kebersihan umum, kebersihan khusus, kebersihan hama ya gitu-gitu ya. Ada jasa pengepakan. Nah, ini beda lagi dengan ini jasa pengepakan ini ya. Ada 855 jasa perencanaan wisata, petugas wisata, beda lagi. Ada 859 jasa pendukung lainnya. Bapak Ibu ya, seperti jasa laporan kredit, jasa agen pengumpulan itu masuk jasa pendukung lainnya, jasa administrasi kantor campuran ya, itu masuk sini ya. Bapak Ibu ya, jasa asistensi dan pengorganisasian untuk rapat, misalkan jasa pemeliharaan dan perawatan pemandangan alam, ya, masuk sini nih Bapak Ibu. Kemudian ada 86 nih. Divisi 86 nih jasa pendukung untuk pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan keperluan lainnya. Jadi ini jasa pendukungnya Bapak Ibu. Yang terdiri dari kelompok 861 jasa pendukung untuk pertanian, perburuan, perayaan seperti jasa peternakan hewan. Jadi yang terkait dari barang, kalau tadi pengadaan barang yang menggunakan yang kelompok yang pertanian tadi menggunakan kelompok yang seksi yang tadi di awal-awal tadi Bapak Ibu ya, seksi 01 tadi ya. Itu kalau pengadaan barang, tapi kalau pengadaan jasanya itu pakai yang ini Bapak Ibu ya. Kalau itu pengadaan jasanya yang terkait dengan sektor komoditas pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan keperluan lainnya. Masuknya sini. Kelompok 861, 862 jasa pendukung dan untuk pertambangan. Kalau ini nanti untuk pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan ya 861. Itu masuknya sini. Bapak Ibu, 863 ini jasa pendukung untuk distribusi listrik, gas dan air. Ya, seperti itu ya. Jadi masuknya kelompok kalau pengadaan jasa itu masuknya sini ya. Kalau ini ada lagi divisi 87 ini jasa perawatan, perbaikan dan instalasi kecuali yang konstruksi ya. Kalau konstruksi tadi sudah ada kelompoknya sendiri ya. Seksi 5. Terdiri dari 871 jasa perawatan dan perbaikan produk logam pabrikan kecuali mesin dan peralatan. Nah, ini ya. Kemudian 872 jasa perbaikan barang-barang lainnya ya. Misalkan jasa perbaikan sepatu ya, jasa perbaikan jam tangan, jasa perbaikan jam dinding ya, jasa perbaikan pakaian ya, barang-barang tekstil ya, jasa perbaikan barang-barang mebel ya. Itu ya peralatan masuk sini 872 jasa perbaikan barang-barang lainnya Bapak Ibu. Ya masuk sini ya. Bapak Ibu yang pemeliharaan ini paket-paket pemeliharaan nih. Pemeliharaan nih. Bapak Ibu pemeliharaan mebel itu masuk sini nih ya. Seperti itu. Kemudian jasa instalasi yang selain konstruksi Bapak Ibu 873, kelompok 873. Ya, instalasi selain konstruksi masuk 873 ya. Ya, misal kemudian ada 873 ini contohnya 873 yang jasa instalasi mesin kedokteran. Ya, misalkan jasa instalasi alat presisi dan optik. Ya, ini masuk sini nih Bapak Ibu. Jasa instalasi. Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ada jasa pengolahan, ada divisi 88 yaitu jasa pengolahan, pembuatan dan dengan input dari industri lain. Bapak Ibu terdiri dari kelompok 881 ini jasa pengolahan makanan, minuman dan tembakau. Jasa pengolahan makanan, minuman dan tembakau. Ini kalau ada pengadaan jasanya itu pakai yang ini Bapak Ibu. Ya bukan pengadaan barangnya ya. Ada 882 ini jasa pengolahan tekstil, pakaian jadi dan produk kulit. Nah ini jadi kalau pekerjaan jasanya pakai yang ini Bapak Ibu. Jadi sudah setting KPKI 2012 dan KPKI 2013 itu sudah ada pasangan masing-masing Bapak Ibu ya. Sudah ada, kalau pengadaan barangnya pakai yang KPKI 2012, kalau ada dia masuk ke pekerjaan jasanya itu masuk ke KPKI 2013 ini. 882 ada kelompok 883 ini jasa pengolahan kayu dan kertas. Nah ini ya. Ada 884 ini jasa pengolahan produk minyak, bahan kimia dan barang-barang farmasi. 885 ini jasa pembuatan produk karet dan plastik dan produk
barang tambang bukan logam. 886 jasa pembuatan logam dasar, masuk sini. 887 jasa pembuatan logam pabrikan, mesin dan peralatan lainnya, ya. Seperti ini. Kemudian ini pokoknya ini jasa pembuatan ya. Kemudian 887 ada 888 jasa pembuatan alat transportasi, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah ini kadang-kadang saya ditanya ini kalau pengadaan barang, pengadaan alat transportasi masuk yang mana Pak? Jangan gunakan yang ini. Kalau pengadaan alat transportasi misalkan pengadaan mobil itu kan jelas pengadaan barang tuh, Bapak Ibu. Ya, jelas pengadaan barang. Betul. Ini jangan menggunakan yang ini ya Bapak Ibu. Ini jasa karena masuk ke komoditas barang ya. Seperti itu. Ya, jadi bedakan Bapak Ibu. Kalau pemeliharaan, kalau pakai yang mana Pak? Pemeliharaan gunakan yang pemeliharaan tadi kayak gini nih, jasa perbaikan ini. Nah, ini dia. Perawatan perbaikan gunakan yang di sini Bapak Ibu, jasa perawatan perbaikan dan instalasi. Kecuali konstruksi itu jasa pemeliharaan ini masuk 87 mayoritas Bapak Ibu, jasa pemeliharaan alat-alat nih, peralatan dan mesin ini masuk 87 Bapak Ibu. Ya, jasa perawatan perbaikan produk-produk logam pabrikan ya. Ini mah kemudian 87 jasa perbaikan barang-barang lainnya ya. Ada 873 jasa instalasi ya. Itu masuk sini jasa perawatan perbaikan masuk sini semua Bapak Ibu. Ya, kalau yang ini jasa-jasa apa namanya jasa ini ya jasa pembuatan ini jarang ada Bapak Ibu ya, atau abaikan jasa hanya membacakan saja Bapak Ibu ya. Kalau barangkali nanti ada, tapi yang jelas Bapak Ibu kalau Anda bertanya kalau itu paket pengadaan pemeliharaan peralatan dan mesin pakai mana, pakai yang 87 bukan yang 88 ya. Saya sengaja membacakan ini supaya Anda tidak salah memilih Bapak Ibu ya, saya sengaja yang 88 ini saya bacakan supaya Anda tidak memilih ini kalau paket-paket yang peralatan pemeliharaan Bapak Ibu, supaya Anda tahu bedanya Bapak Ibu ya. Kemudian divisi 89 nih, jasa pembuatan barang lainnya, jasa penerbitan, pencetakan dan produksi, jasa perbaikan alat-alat. Nah ini ya, ini ada kelompok jasa penerbitan, percetakan dan produksi ulang. Nah ini kalau pengadaan buku masuk mana? Pengadaan buku ya buku aja Bapak Ibu ya. Kalau buku pengadaan buku yang sudah jadi Bapak Ibu. Tapi kalau menerbitkan buku ya, menerbit buku ya pakai ini saya kira Bapak Ibu ya, jasa penerbitan ini beda ya. 891 nih. 872 jasa percetakan, pressing, pengepresan, pengecapan dan jasa pembuatan plastik sejenis. Nah, di sini jasanya ya ini ya. Kemudian 894 jasa daur ulang barang-barang. Nah kemudian kita seksi yang terakhir nih, jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan. Ada divisi 91 nih, jasa administrasi publik dan jasa lainnya untuk masyarakat, jaminan sosial wajib. Terdiri dari kelompok 911 jasa administrasi pemerintahan. Ya, jasa administrasi pemerintahan nih Bapak Ibu. Seperti jasa administrasi untuk menyediakan layanan pendidikan, jasa administrasi kesehatan, kayak gitu Bapak Ibu ya. Ini masuknya sini nih Bapak Ibu ya, jasa administrasi pemerintahan, misalnya sistem informasi, mungkin SOP, saya kira ini masuk sini nih Bapak Ibu. Jasa 911 nih, jasa administrasi pemerintahan. Ibu. Kemudian 912 jasa administrasi umum yang disediakan untuk komunitas masyarakat umum secara keseluruhan. Nah ini ya, ini seperti contohnya jasa administrasi umum untuk yang berhubungan dengan urusan administrasi luar negeri, jasa diplomat, konsulat luar negeri seperti itu ya. Kemudian ada jasa 913 jasa administrasi yang berhubungan dengan skema jaminan sosial wajib. Nah ini dia. Kemudian ada 914 ada ya, 913 aja mentok. Oke. 92 jasa pendidikan. Nah ini dari Bapak Ibu kalau ada paket pengadaan terkait dengan jasa pendidikan. Nah ini bisa terdiri dari 921 ini jasa pendidikan pra sekolah dasar. 923 ini jasa pendidikan sekolah menengah. 924 ini jasa pendidikan pasca pendidikan menengah non tersier. Nah, ini sudah beda-bedakan ya. 925 jasa pendidikan tersier. Nih komoditas jasanya ada di sini ya, 929 ini yang lainnya. Kemudian ada divisi 93 ini adalah terkait dengan jasa kesehatan masyarakat dan organisasi sosial kemanusiaan, terdiri dari 931 jasa kesehatan masyarakat ya, jasa kesehatan masyarakat. 932 jasa institusi rawat inap atau panti untuk orang tua, panti jompo dan orang cacat. Nah ini khusus untuk yang ini jasa institusi rawat inap
Ini masuknya 932 ya, jasanya ya, ini sekali lagi ini jasanya. Ada jasa sosial lainnya dengan akomodasi ya. Ada 934 jasa sosial tanpa akomodasi untuk orang tua dan orang cacat. Bapak Ibu, sengaja saya bacakan ini semua sekali lagi, ini lebih untuk men-trigger atau menambah wawasan kita dalam mengenal komoditas barang dan jasa yang ada di Indonesia, Bapak Ibu, yang sudah ditetapkan oleh BPS, yang bisa barangkali ini menjadi mengidentifikasi kebutuhan ya. 935 jasa sosial tanpa akomodasi lainnya, seperti itu. Ada 94 di sini Bapak Ibu ya, divisi 94 ini jasa pengumpulan kotoran dan limbah, pengolahan dan pembuangan serta jasa perlindungan lingkungan lainnya. Nah, ini ada kelompok 941 ini jasa pembuangan kotoran, pengolahan kotoran dan pembersihan tangki septik. Nah, ini kan sering nih Bapak Ibu, masuk 941 nih Bapak Ibu ya. Ya, jasa pembuangan kotoran. Kemudian 942 jasa pengumpulan limbah, ini kalau ada paket-paket jasa pengumpulan limbah ini pakai 942. Ada jasa 943 ini jasa pembuangan dan pengolahan sampah. Nah, ini ya jasa pembuangan sampah masuk 943. Nah, kemudian jasa 944 ini jasa perbaikan. Tapi ini perbaikannya lihat-lihat dulu Bapak Ibu ya, perbaikannya ada rincian di sini, perbaikan dan pembersihan tempat ruangan. Ini contohnya ya, ada jasa penahanan pengawasan, jasa perbaikan tempat ruangan, jasa perbaikan gedung. Nah, ini dia jasa perbaikan lainnya ya, yang tidak masuknya masuk sini ya. Kalau bisa masuk di atasnya masuk, atau bisa masuk sini. Saran saya adalah kalau ada dua seperti ini ya, gak usah pusing-pusing Bapak Ibu, kasih kata atau gitu saja ya, kasih kata atau gitu ya. Oke, jasa sanitasi, ada jasa sanitasi dan hal sejenisnya, ada jasa sanitasi lainnya ya, gitu. Ada di sini divisi 95 Bapak Ibu, divisi 95 itu jasa keanggotaan organisasi. Ada yang terdiri dari 951 jasa yang disediakan oleh perusahaan, organisasi pekerja dan organisasi profesional. Mungkin ini jarang ya. Ada kelompok jasa, ada kelompok lagi divisi jasa pariwisata, kebudayaan dan olahraga. Nah, ini jasa pariwisata dan divisinya ini terdiri dari kelompok komoditas jasa audiovisual. Kemudian 961 ya, ada komoditas jasa presentasi dan promosi acara pertunjukan kesenian dan hiburan langsung lainnya. Ya, ini ya. Ini beda, ini disendirikan di sini Bapak Ibu. Ada 963 ini jasa seniman, pertunjukan dan seniman lainnya. Nah, ini kalau ini nyewa artis, jasa seniman ya, nyewa seniman ya. Ini masuk 963 Bapak Ibu. Ya. Kelompoknya adalah kelompok jasa seniman, pertunjukan dan seniman lainnya. Divisinya masuk jasa pariwisata, kebudayaan dan olahraga. 964 9 jasa museum dan meliharanya. 95 jasa olahraga dan olahraga rekreasi ya. 96 jasa atlet ya. 969 jasa hiburan dan rekreasi lainnya ya. Seperti itu, saking lengkapnya jasa perjudiannya sampai dibikin nomenklaturnya Bapak Ibu ya. Itu sudah agak kita pikirkan ya. Nah, 97 ini jasa lainnya yang ini jasa lainnya ini yang sudah diatur di sini Bapak Ibu. Nah, ini sekaligus ini tadi ya, lama-lama kita bisa ketahuan ini Bapak Ibu ya. Tadi yang kita pikir tadi ada kelompok 971 yaitu jasa pencucian, pembersihan dan pewarnaan. Dicontohkan di situ ada jasa laundry lah, ternyata jasa dengan kain. Dengan koin ya. Jasa dry cleaning, pencucian kering. Ya. Jasa pengepresan, pencelupan kecantikan ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jasa perawatan tubuh, jasa perawatan kecantikan, jasa penguburan ya, jasa pengurusan pemakaman ya. Itu masuknya sini Bapak Ibu, jasa pencucian, pembersihan dan pewarnaan. Masuknya sini Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi kita harus lihat ini ya Bapak Ibu ya, lihat rinciannya ya. Ternyata ada di sini. Ada 973 ini jasa penguburan, pembakaran mayat dan pengurusan pemakaman ya. 979 aneka jasa lainnya ya. 9 ada kelompok 98 ini jasa pembantu rumah tangga. Nah, itu sini ya. Ini enggak kita pakai ya. Nah, ini terakhir 99 ini jasa yang disediakan oleh badan organisasi di luar wilayah dalam negeri. Yaitu ini di luar negeri nih Bapak Ibu ya. Yaitu ada jasa yang disediakan oleh badan dan organisasi di luar wilayah dalam negeri atau luar negeri. Jadi ini kalau pengadaan teman-teman di Kementerian Keuangan Bapak Ibu ya, Kementerian Keuangan ini saran saya menggunakan
Yang ini Bapak Ibu ya, jasa yang disediakan oleh badan atau organisasi di luar wilayah dalam negeri, itu pakai ini 99 dan 990 gitu. Oke, itulah Bapak Ibu ya keseluruhan. Saya sudah perkenalkan seluruhan selengkap Bapak Ibu ya, seperti itu, lengkap semuanya. Buku ya, buku 7 ini ya lengkap semuanya sampai buku 9 tadi ini ya. Jadi buku 7 yang terdiri jasa keuangan, jasa real estate, jasa leasing tadi sudah. Buku 8 yang terdiri jasa penelitian dan pengembangan, jasa hukum dan akuntansi, jasa ahli, jasa telekomunikasi dan penyiaran, jasa pendukung, jasa perawatan perbaikan instalasi, jasa penerbitan percetakan. Ya, buku 8. Buku 9 ini jasa administrasi publik, jasa pendidikan, jasa kesehatan masyarakat, jasa pengumpulan kotoran, jasa keanggotaan organisasi, jasa pariwisata, kebudayaan dan olahraga. Lengkap sudah Bapak Ibu. Bagaimana cara praktiknya nih Bapak Ibu? Cara praktiknya adalah ini kita gunakan ini contoh pengadaan laptop. Berarti komoditas yang dibutuhkan pada spesifikasi teknis adalah laptop kan? Kita sudah tahu bahwa dalam spek tekniknya adalah laptop. Nah, kemudian kita sisir nih dalam KBKI ini laptop ini ada di mana? Nah, ketemulah laptop di KBKI buku 4. Ya, kita buka nih, kita search buku 4. Kita kata laptop. Nah, begini. Nah, ketemulah kan ini Bapak Ibu laptop di sini 452. Nah, ini. Nah, di sini ketemulah ini Bapak Ibu laptop. Ketemu kan Bapak Ibu ya? Nah, ini ya. Laptop ternyata ditemukan di buku 4. Nah, ini dia. Divisi yang digunakan adalah 45. Mesin perkantoran, akunting dan komputasi, dan grupnya adalah 452. Grupnya 452 yaitu mesin komputasi dan bagian serta kelengkapannya. Ya, seperti itu. Jadi cara menyajikannya pada lembar data kualifikasi adalah seperti ini. Ya. 45 dalam kurung seperti ini, 46 dalam kurung seperti itu. Jadi kode dan uraian. Dan yang dievaluasi adalah uraiannya. Oke. Makanya bisa lebih dari satu, ya, bisa lebih dari satu, tidak ada masalah. Ya, evaluasi divisi yang sama dalam hal mesin adalah evaluasi pengalaman pekerjaan terhadap penyediaan barang mesin perkantoran, akunting dan komunikasi, bukan hanya laptop. Nah, ini ya kita tekankan di situ. Ya. Itu. Barang mesin perkantoran, akunting dan komunikasi dapat berupa 451. Mesin dan keperluan kantor dan akunting dan bagian-bagiannya. Nah, ini ya, ini cara evaluasi divisi yang sama. Tadi kan cara evaluasi ini cara evaluasi bukan divisi, ini grup yang sama ya. Ini Bapak Ibu ya, yang dievaluasi ya sama Bapak Ibu ya. Jadi yang ini bukan hanya laptopnya saja. Oke, saya kira seperti itu Bapak Ibu ya. Yang penting kita perhatikan Bapak Ibu ya. Terakhir kita introspeksi untuk kita semua Bapak Ibu. Dan yang terpenting adalah kita jaga integritas. Tidak ada yang abadi di dunia ini Bapak Ibu ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk uang, karir. Namun ada hal yang pasti akan sampai kapanpun menemani kita, peduli dengan kita, yaitu anak kita, keluarga kita Bapak Ibu. Ingatlah, mata mereka setiap kali kita mengambil keputusan Bapak Ibu. Kita memang tidak bisa putih sendiri di antara hitam. Teman dan musuh seperti dua sisi mata pisau yang bisa berubah setiap saat Bapak Ibu. Tapi pastikan kaki kita berdiri pada rel moral, rel hukum, rel agama, sambil kepala kita melihat ke atas. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Adil akan terus menuntut balas kepada kita semua Bapak Ibu. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jangan terjebak pada suap, markup, dan fiktif. Jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan. Bapak Ibu, Anda tahu tidak sebenarnya apa hal yang paling berat di dunia ini? Hal yang paling berat itu bukan rindu Bapak Ibu. Hal yang berat di dunia ini adalah penyesalan. Ya, kadang takdir itu kita itu sering mengarahkan pada kita, sering membuat kita sadar bahwa ada hal-hal tertentu di dunia ini yang tidak bisa kita ulang Bapak Ibu. Ya, yaitu apa? Penyesalan Bapak Ibu. Perhatikan hal-hal yang terkait ini. Sukses buat Anda semuanya, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.